Selamat pagi Detikers. Selamat pagi. Ini nih pagi-pagi udah pada seger aja nih. Pasti happy soalnya kalau pagi-pagi. Pagi-pagi pasti happy. Kan kalau kita lebih ke pagi-pagi ambiar. Kita harus happy soalnya kuning temanya ya. Iya, tapi kuningnya kuning soft gini loh, ya kan? Ini bener. Ini the real adalah si kuning butter yang kalau misalnya Detikers nonton episode Detik Pagi kemarin, dibilang sama Brigadir Aniza ini adalah warna kesukaannya dia. Itu butter BTS ya. Sebentar lagi kan nanti ya akhir tahun konser di sini. Rame banget. Seru banget nih warga kayaknya ya. Kenapa? Sorry gue salah fokus. Hah? Sorry banget gue salah fokus. Cuma di bawah. Oh gue tadi ada. Tadi sama gue sebelahan. Terus barusan lagi beli. Gue mau di backup lagi. Gue mau di backup lagi. Gue mau di backup aja di sini. Tadi mending gue beli kopi sekarang karena lagi menggigit di coffee machine terus kayak tadi gue overheard ya. That's what I like gitu, dia bilang gitu. Sebenernya gue udah banget lagi. Sumpah. Gue norak banget lagi. Soalnya menurut gue artis-artis yang kesini ya, nanti pasti dia akan cari minuman kan. Nah, pasti akan jajan kopi di vending machine dan di mesin kopi itu. Sumpah. Coba cek Sal, lagi di mana dia Sal? Ada di depan gak Sal? Sumpah, tadi sebelah sama gue. Terus gue kayak, kan gue kan kalau lagi di retouch dan lagi kerjaan rambut kan gak pakai kacamata ya. Cuma siwer-siwer di ujung mata. Ternyata memang... Coba lihat. Guys, jadi di studio kami itu, di sebelah studio kami lebih tepatnya ya, kan suka bertabur bintang ya, bertabur artis-artis. Tadi tuh sebelumnya kalau nggak salah pemain-pemain bola deh, tapi gue tuh nggak yakin ya, ini siapa dan pemain timnas mana. Aduh gue norak banget. Gak, lu tau gak? Bisa-bisa aja gue lagi kayak gini, terus ada orang nongol. Oh iya. Ada tuh beberapa detik dulu otak gue mencerna. Hah? Itu ada dibawa demi Allah dulu. Iya. Pas gue nengok lagi udah gak ada. Ya iya udah keluar, karena dia mungkin ternyata tahu di sini ada yang lagi siaran, Ya nggak enak Allah, gitu. mau ketemu. Di sebelah kita lagi ada Ari Wibowo guys, nggak tahu segmen berapa nanti munculnya. Mending nyalain foto TV-nya. Sumpah gue udah deg banget lagi. Makasih ya. Gue norak banget nih, maaf ya Detikers. Ya nggak norak lah, karena kan mereka emang artis. Kita kan dulu melihat di layar kaca, mereka menghiasi hari-hari kita. Gak, karena menurut gue definisi ganteng tuh doi sih. Iya Kayak dan ganteng udah, Indonesia siapa? Doi udah titik. Iya. Norak banget gue. Ini. Gue kan ya kita semua siapa sih yang nggak suka sama Ari Wibowo ya, dengan Iya. ketampanan dan kecermingannya dia. Cuma in a way, gue tuh waktu kuliah pernah punya dosen pembimbing yang pas foto, misalnya dia pas ngajar tuh udah lumayan usianya, tapi pas mudanya dia tuh Ari Wibowo banget. Siapa ya? Adalah bapaknya Isyana Sarasvati. Oh, Mas Sabta Dwi selamat Kardana. pagi Mas Sabta. Mas Sabta selamat Tante pagi. Luana apa kabar? Jadi dulu waktu itu teman-teman gue bilang, tahu nggak Mas Sabta tuh dulu waktu mudanya Ari Wibowo banget tau. Ada yang punya fotonya gitu. Ya ada fotonya nih pas dilihat. Iya lagi gitu. Kelihatan sih, ada Kelihatan. garis-garis mukanya sih benar. Air-air mukanya tuh gitu kan ya. Gitu Bener. guys. Ya gitulah. Sumpah. Gue juga gak nyangka lagi. Sumpah. Kira-kira topik apa yang akan dibahas ya menurut lo? Gak tahu. Dengan dipanggilnya beliau di pagi hari ini. Kata gue kalau emang fans banget nih ya maksud gue, gampang banget tinggal melangkah hai dan minta foto. Iya. Lo tau gak ada orang-orang yang ketika lo ketemu, lo pasti bakal gak bisa ngomong gitu. Starstruck, ngerti gak sih? Iyalah. Kayaknya gue bakal kayak gitu sama dia. Soalnya tadi aja, gue cuma ngeliat gitu, ada otak gue mikir dulu. Siapa nih? Iya kayak, gue suka sama nih orang. Siapa tapi? Nggak mungkin tapi. Ya kayak ada denial penolakan di otak gue gitu. Ih norak banget. Ih sebel banget. Kita tanya dulu sama Brigadir Ade, dia punya gak ya orang yang dia ngefans banget siapa gitu ya? Coba nanti kita kasih tahu juga Brigadir Ade, tadi di studio kita ada siapa yang nongol-nongol gitu ya. Bener. Brigadir Ade selamat pagi. Dari Halo, Duo selamat pagi, Bunda Ariel. Kuning. Selamat pagi. Kita berdua jangan di flash ya. Ya jangan. Nanti kayak jangan. ser gitu. Bener. Brigadir Ade tahu nggak barusan ada yang nongol di studio kami. Aku sih udah lihat tadi di ruang makeup ya karena sebelahan. Nebak nggak siapa yang hadir kira-kira? Aktor senior yang ganteng banget. Belum tahu. Jadi, Ganteng banget. Reza Rahardian. Wah, Enggak. buat dia seniornya segitu. oh iya bener. Di situ kita lihat perbedaan umur yang jauh ya. Brigadir Ade, jadi aku tuh ngefans sama satu orang, se-ngefans itu yang kayaknya tadi terbukti, gue ketemu aja, gue bingung, gue linglung. Bukan ketemu bahkan
cuma ngeliat. Cuma ngeliat doang, gue Heeh. linglung. Adalah Ari Wibowo. Tahu nggak Ari Wibowo? Pernah denger? Tahu. Nah, Pernah. itu. Nah gue tuh Itu ngefans banget. angkatannya orang tua aku kayaknya deh. Makasih. Emang aku sama bapaknya Brigadir Ade, kita satu Bestie. satu SMA. Sebel banget. Tapi beneran aku tuh ngefans banget. Terus tadi tiba-tiba muncul, nengok doang gitu, tapi nggak masuk, cuman nongolin muka Iya, doang. kayaknya dia lagi nunggu segmennya dia, terus udah gitu kan lihat-lihat Syuting kali di ya. studio sebelah, Karena bukan di syutingnya kita. di studio sebelah. Gitu, terus kayaknya nongol ke sini, ada studio juga nih di sini. Terus kayaknya mungkin ngeliat, oh ternyata ada yang siaran, terus mundur lagi gitu, kebayang gak sih? Jujur ya, Brigadir Ade, kayaknya kalau misalnya ketemu sama Ari Wibowo, misalnya harus, oke yuk, lu interview Ari Wibowo ya. Gue pasti bakalan kayak, nggak usah makasih, orang lain aja. Gue takutnya gue gak bisa ngomong gitu. Itu terjadi sama gua. Jadi waktu itu mau interview Titi DJ, teman host gua ngefans banget, dia sampai bilang, "Di, nanti kalau gua freeze, tolong langsung take over karena mungkin banget." Jadi udah disclaimer dari awal. Iya. Meskipun enggak sih ya, tetap pas udah gitu kan dia tetap relax, maksudnya tetap interview tapi Tetap emang profesional lah. tapi dia bilang dia nervous banget gitu. Karena mungkin saking sukanya ya. Banget. Brigadir Ade ada nggak orang yang kayak buat Brigadir Ade, aduh kayaknya buat ketemu aja tuh sungkan, nggak dulu deh gitu. Saking ngefansnya ya. Enggak sih, kayak kalau saking fansnya mungkin kayak lebih pengen ketemu karena bisa mengabadikan momen aja gitu. Aduh iya lagi. Iya Oh, lagi iya, bener-bener. iya. Soalnya aku aja tadi sempat kepikiran kayak, apa gue minta Kan foto kalau dulu zaman ya? sekarang kayak no pic hoax ya. Bener. emang Gen Z sih. Bener, Bisa-bisanya pokoknya no pic first thing hoax. first, foto. Iya Gitu. Tapi aku benar. bukan Gen Z, aku tuh milenial perbatasan Gen Z. Iya. Dia tengah-tengah ya. Bener. Jadi kayak milenial akhir, Gen Z awal gitu kan. Soalnya zaman aku Iya. kecil itu belum ada foto-fotoan. Jadi kalau misalnya ngefans sama orang kita dapat tanda Tanda tangannya. Yang sebenarnya itu tanda tangan itu bisa di remake sama orang banyak kan. Ih, sumpah gue dari tadi lagi mikirin tentang tanda tangannya karena kan tadi di tengah kemacetannya, yuk sebelah gue tuh ada mobil klinik kecantikan, tau nggak yang BA-nya cantik-cantik 4. Iya. Pevita Pierce, Wulan Guritno, Oh, gua tahu Ayu deh. Dewi sama Luna Maya. Iya. Terus udah gitu foto dan tanda tangan. Nah, gue tuh lagi mikir, zaman sekarang tuh orang pada minta tanda tangan gak ya? Enggak sih Brigadir kayaknya. Ade dulu ngalamin minta tanda tangan gak? Berburu tanda tangan. Di masjid pas Ramadan. Sebentar, itu beda arti. Kalau itu untuk dapetin nilai kan, beda dong. Kalau ini karena minta tantangan untuk ngefans. Bener-bener emang genuine banget itu ya. Tapi Brigadir Ade, aku mah dulu aku palsuin. Astagfirullahaladzim, gak boleh ya, gak boleh. Aku nggak berani sih kalau aku dulu, dan setelah aku SMA kayak nggak terpikir kenapa nggak minta tolong ayah aku aja saat itu. Iya, terus kan kayak minta tanda tangannya nge-war gitu ya. Iya. Gak yang tertib kadang, gak yang tertib ngantri. Jadi kayak, Iya. apa, terus bukunya disodor-sodorin Benar. gitu. Tapi jujur ya, Brigadir Ade kayak kalau punya threads dia bakal asbun deh. Dia Kayak- tipikal Ariel Tatum. Tapi jujur Ariel Tatum menurut gua memasak banget sih. Parah. Ariel Tatum the best. Cooking, The Rock is cooking sih menurut gue. Brigadir Ade, coba kalau misalnya lagi Aku iseng. nggak berisik di thread sih, aku samperin aja. Tapi Brigadir Ade, boleh kalau misalnya lagi iseng, coba bikin threads, coba main-main threads. Karena kadang-kadang kita jalan-jalan di threads tuh lucu-lucu Seru banget, isinya. Suka nyasar karena Ada aja. karena kita akhirnya nyebur juga di thread orang dan nyamber-nyamber ya. Setuju Nyampah, banget. Kalau aku sejauh ini ngeliat threads itu kebanyakan spill tentang perselingkuhan ya. Aduh jangan dilihat, Iya, benar-benar. iya. Tapi tadi pagi ini dikit aja ya, aku juga baca dari thread juga. Jadi katanya kalau bisa jangan terlalu banyak baca-baca tentang selingkuhan gitu. Karena memang mostly ya yang diceritain di sosmed tuh yang selingkuh. Soalnya kalau yang happy ya nggak keluar-keluar. Iya. Gitu nggak akan curhat. Kalau yang gitu. happy dinikmatin sendiri Bener. biasanya. Karena yang happy biasanya nggak ngebahas tentang pernikahannya, ngebahasnya tentang olahraga apa gitu. Bener juga sih, ya karena kan mungkin baik-baik aja jadi nggak ada yang perlu dibahas ya. Iya bener. Kayak bahagia ini tuh hal yang normal aja Iya, buat aku gitu ya. bener. Jadi teman-teman jangan sampai malah jadi takut terus kayak, aduh aku bentar lagi mau nikah takut nih. Enggak, itu mah orang lain. Kamu mau chill aja, tetap stay in your own lane Oh, gitu. sama ya. aku pernah baca, orang yang problematik di kantor adalah orang yang nggak bahagia di rumah. Bener, setuju banget Brigadir Ade. Pasti hidupnya kenapa-napa makanya dia tuh gangguin orang. Bener. Karena kalau orang yang bahagia dia tuh akan sibuk ngasih Bener. karena dia udah penuh tangki cintanya. Dan gak ada waktu buat ngurusin hal-hal lain di luar sana. Udah Bener. nikmatin aja apa yang dipunya sendiri gitu Bener. katanya. Malah kayak jadi lebih notice kayak orang kurang apa ya, gue udah cukup bantu belum gitu. Karena dia gak kekurangan. Aduh luar biasa hari ini motivasinya ya. Ini Makasih mudah-mudahan Brigadir Ade. mudah-mudahan The Tikers yang lagi pernah nonton ini juga bisa dapetin insight yang kayak
kayak itu lagi gue rasain lagi. Nah jadi tuh bisa tervalidasi dan jadi mikir, iya juga ya daripada gue sharing hal-hal negatif di sosial media, mendingan gue share yang baik-baiknya aja, yang positif-positifnya aja Bener, gitu. setuju. Kalau gitu biar Aryo hari ini makin bahagia, Aryo mau meet and greet dulu ya. Iya, Sama ini masih Bimo. deg-degan. Sumpah masih deg-degan, norak banget aku, maaf ya. Kita doakan semoga Aryo sukses dan nggak ngeblank Ah, ya, iya, nggak bener. nge-freeze ya, supaya tetap biasa-biasa aja. Kita akan latihan pernafasan dulu sambil dengerin Brigadir Ade akan laporan langsung mengenai kondisi jalanan di Indonesia. Silahkan Brigadir Ade. Monggo untuk Baik, laporannya. terima kasih Indi dan Ariel. Selamat pagi Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Semanggi. Terpantau adanya kepadatan, peningkatan volume kendaraan terlihat di kawasan ini karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Kontraflow pun masih diberlakukan di jalur tol dalam kota secara situasional, harap bagi para pengendara untuk tetap mematuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan atau Sleepy. Terpantau adanya kepadatan di jalur arteri, kecepatan kendaraan pun dapat maju berkisar 30 hingga 40 km per jam, dan justru dari arah sebaliknya, baik di jalur tol dalam kota dan di jalur arteri, terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Sleepy yang akan menuju ke arah Grogol. Dari jalur tol dalam kota, adanya kepadatan di kawasan ini, begitupun dari jalur arteri. Terlihat di kawasan ini masih banyak dari kendaraan roda 4 yang menggunakan jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak melakukan hal tersebut demi kenyamanan berkendara. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 236 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat, dan 166 orang luka ringan. Dan dari 236 kasus laka lantas tersebut, 70% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 085871500669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC, salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Indi dan Aryo di studio. Pasti Brigadir Ade, bener banget tadi aku lewat tol dalam kota macetnya luar biasa iya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah terlalui dengan baik ya. Soalnya feelingnya tuh kayak pasti seperti biasa nih kosong. Ternyata ada kemacetan parah. Itulah dia yang memang kita nggak bisa prediksi ya. Makanya nih buat ngasih tahu teman-teman berikutnya yang mau lewat ya Jakarta dan sekitarnya sudah dilaporkan kondisi lalu lintasnya oleh TNC Polri. Jadi mudah-mudahan kalau sekiranya buru-buru bisa mencari alternatif jalur yang lainnya lagi. Brigadir Ade, aku mau pamer. Akhirnya aku sudah foto sama Ari Wibowo. Tuh, lihat. Masya Allah, tabarakallah. Gue sampai, Masya Allah. Kayak bapak dan anak bener. sorry, ini kayak temen SMA. Sumur. Nggak, tapi sumpah ya. Tadi tuh aku pengen nanyain kayak, Mas Ari maaf boleh minta foto nggak ya? Oh iya nggak apa-apa. Dia gitu. lagi di luar tapi. Lagi di ruang makeup. Nah, seumur umur gue tuh paling males masuk ruang makeup. Tadi akhirnya aku masuk ruang makeup. Baiklah ya. Karena dia Gue happy sedang banget menunggu lagi. di situ. Walaupun aku foto sama beliau, aku rasanya jadi kayak upik abu ya. Yang motoin siapa? Pak Faisal? Enggak dong. Oh, enggak, iya. Makeup artis kita. Vicky, I Baiklah. love you Vicky. Alhamdulillah Iya. udah happy harinya ya. Mudah-mudahan Brigadir Ade juga harinya happy. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Terima kasih Brigadir Ade. Terima Bye-bye. kasih. Sampai Selamat jumpa. bertugas. Salam Selamat presisi. bertugas. Salam presisi. Lo tau gak, Wow. di momen gue minta tuh sampai ditanya, oh iya tadi kamu di sana ya? Iya. Acara apa itu? Sumpah, lu tanya Vicky. Gue sampai kayak, gue nggak. Ih parah ini. Emang bener, jangan pernah nyuruh gue interview beliau. Gue pasti bakal, gitu. Iya. Jangan, itu sudah terjadi tadi ya. Tapi pernah denger gak Yo? Ini kan lo tuh ketemu doang ya. Iya. Bahkan kalau misalnya lo ngefans banget sama seseorang, lo tuh jangan sampai kenal dia.
Oh gue tahu, Iya gue kan? juga kayak gitu. Jangan sampai kayak lo main bareng apa segala macam. Karena ketika Iya. dia ke-reveal bahwa dia juga adalah manusia, lo tuh akan ilfeel. Banget, Ya karena kan kita banget. punya the idea of them yang mereka adalah idol, wah kayaknya sempurna. Kan begitu kita kenal sama mereka dan nongkrong bareng ya manusia juga ya. Betul. Nah di situ lo banyak kekecewaan, sebetulnya wajar, cuma lebih ke lo aja yang ekspektasinya ketinggian Bener. gitu. Makanya kalau aku tuh ngebatasinnya sampai kulit luarnya aja. Iya. Jadi kayak misalnya ketemu sama beliau tadi Mas Ari gitu ya. Mas Ari mau foto ya. Oh iya boleh. Beliau ramah banget kan. Sampai situ aja. Kalau disuruh, ayo kita nongkrong bareng. Mas Ari nanti dulu, nggak apa-apa. Aku mau mengagumi aja Mas Ari gitu. Iya, Mana iya. Vicky tuh bisa-bisa manggilnya kayak Om Ari. Kan gue jadi bingung manggilnya antara Om Ari atau Mas Ari ya. kayak takutnya salah. Tapi akhirnya aku tadi manggilnya Mas Ari. Gue sih akan juga tiba-tiba Om Ari karena biar seolah-olah gue muda gitu ya. Gue juga tadi bingung. Karena mungkin dia dipanggil Om udah biasa kali. Kalau di umur dia sekarang dia udah nerimo juga kali. Iya Cindy, tapi masalahnya Iya begitu kan? aku nyamperin kayak Mas Ari, tiba-tiba Vicky ngomongnya, Om Ari ada yang mau minta foto, kan gue jadi bingung, masa dari Mas ya bener jadi Om, jadi gue tetap melanjutkan dengan Mas. Konsisten bagus. Konsisten takutnya salah ngomong. Bagus. Gue sampai inget ya dulu waktu gue kecil Hah? ada reality show Ari Wibowo cari Pembantu. kan, cari Iya. asisten rumah tangga yang gajinya saat itu mah ya gede banget lah. Iya. Cuma kan yang namanya juga reality show. Kalau nggak salah tuh nanti yang ditemukan, maksudnya yang terkurasi gitu ya, itu tuh dikontraknya 1 tahun lah. Seingat gue tuh tahun berapa ya, let's say 2005 gitu ya, gajinya 20 juta sebulan ditawarinnya tuh. Gitu. Gede banget pada saat itu ya. Ya iyalah, udah gitu dengan kontrak setahun berarti kan minimal lo mengantongnya 120 juta ya. Dan Iya. menurut gue kan ini adalah acara TV, pasti banyak juga sponsor-sponsor lainnya. Ditambah lagi dengan spesial plus bertemu dengan Mas Ari setiap Setiap hari, apapun looknya. Apapun Bangun looknya. tidur, abis Iya. mandi, abis makan, belum makan, pulang kerja, sebelum tidur, looknya akan kamu lihat semuanya. Bener. Gue masih speechless. Gak apa-apa, Sorry dinikmatin banget. aja. Sorry banget. Ternyata itu adalah hiburannya di tengah-tengah ketidakpastian libur ya, yang kita harus hadapi sampai bulan Agustus gitu. Bukan ketidakpastian, emang udah pasti Indi. Kalau ketidakpastian tuh ada kemungkinan ada libur. Ini nggak ada Nah, nih. itu yang Jadi aku ini harapkan. kepastian. Dan kita kepastian emang nggak akan ada libur sampai bulan-bulan setelah Agustus. Karena di bulan Agustus pun kita nggak libur nih. Bahkan di 17 Agustus tuh, pun apa itu libur. Kita jadi 5 jam ingat. Iya benar. Lupa Anda. Lembur. Karena kita harus melaporkan upacara di sana udah pasti. Tapi Iya. kita juga akan meliput acara-acara 17-an di beberapa titik lainnya kan. Benar. Itu pasti seru banget sih The Pickers ya. Benar. Meskipun jadi 5 jam ya. Maupun 5 jam di orang liburan kan. Di mana Di orang komplek- lagi daftar lomba, Nah, lagi ikut lomba. Jadi ini juga mungkin disclaimer buat teman-teman aku yang ada di komplek, Bapak dan Ibu, satu komplek, yang setiap 17 Agustusan pasti mengadakan perlombaan bersama putra-putrinya. Itu merupakan momen yang spesial pastinya di komplek kita. Namun aku tidak akan pernah bisa ikut karena dari awal aku udah di Detik Pagi gitu. Nah, satu hal yang gue simpulkan ya, lu boleh nggak ikut berpartisipasi, tapi masalah sumbangan jangan harap lo lewat. Karena Itu jangan juga, ada yang ngetok bener, tetep kan. bener. Tok biaya 17-an. Ya Iya. udahlah, seenggaknya kalau kita nggak berpartisipasi, kita nyumbang apa yang kita bisa kasih buat hadiah si adik-adik itu. Iya, gitu. yang penting kan kita ikut merayakan kemeriahan di bulan Agustus 17-an ya. Betul ya. Yang jatuh di hari Senin ya. Oh, Senin. Oh, jadi nggak jadi long weekend, gitu poinnya, gitu. Gak jadi mungkin buat kita nih, buat yang lain mah tetap ingat. Iya 17 hari Senin tuh karena 16-nya hari Minggu. Ih top mantap ya. Gitu. Jadi kayak hello Monday buat kita mah gitu. I love Monday passwordnya gitu. Teman-teman kita disuruh baca WOS, namun masalah ini kabar yang datang kan memang kabar dari yang kemarin lagi rame masalah penyiksaan dan penyekapan sama 3 tahun ya. Akhirnya kelik ya. Betul. Si Kayaknya- Taufik ini nggak ada, gue inisial lagi Taufik namanya. Iya, Taufik Hidayat lagi sebutin nama lengkapnya. Gila gitu. ya, satu Taufik Hidayat atlet kebanggaan Indonesia, yang Bener. satu lagi orang tukang nyiksa manusia. Ih, bener-bener langit dan sumur ya, bukan langit dan bumi lagi. Jadi di atas dan di kolong Dan di bumi. kolong bumi. Dalam beda banget. Dia ada di perut bumi Di ya. perut bumi, Itu langit di- dan sumur. Aduh tapi ini kabar yang juga bikin kita semuanya lega setelah Mhm. KDM alias Kang Deddy Mulyadi juga sempat menyatakan akan memberikan 250 juta untuk yang menemukan Taufik Hidayat. Namun Mhm. akhirnya berhasil diketemukan. Taufik Hidayat berumur 30 tahun. Pelaku penyekapan dan penganiayaan pacarnya berinisial YTR berumur 29 tahun. Selama 3 tahun akhirnya ditangkap di Majalaya, Jawa Barat.
kabarnya sih kalau dari interview yang dilakukan langsung sama Taufik Hidayat ini katanya dia tuh sudah melakukan pelarian sampai ke Cimindi dan juga Cimahi ya katanya ya. Dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Katanya langkah cepat polisi dalam menangkap pelaku juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajarannya. Diskrimum, Diskrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka katanya. Didi sendiri mendukung proses hukum yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku. Ia mendorong agar Taufik Hidayat dihukum dengan berat. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih, sukses untuk Polda Jabar. Sebelumnya, YTR diduga menjadi korban penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh kekasihnya Taufik Hidayat berumur 30 tahun di sebuah indekos di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Korban yang sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan makanan di kota Bandung disebut mengalami penyekapan selama 3 tahun. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan kalau korban ini mengalami luka berat di sejumlah bagian tubuhnya, terutama pada bagian wajah dan mata. Kedua tangannya mengalami kebutaan, itu yang paling parah, dan gigi atas depannya 6 rontok. Bibir sudah sumbing. Menurut polisi, luka-luka yang dialami korban diduga akibat hantaman, benda tumpul maupun senjata tajam. YTR pun akan menjalani rekonstruksi wajah dan kini tengah menjalani perawatan di RSUP Dr. Hasan Sadikin atau RSHS Bandung. Seluruh proses medis ini akan dikawal langsung oleh Kementerian Kesehatan. Dan untuk korban kekerasan yang di Bandung ya dari sisi kesehatan yang bersangkutan sekarang sudah dirawat di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan di Bandung RS Hasan Sadikin, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Budi menekankan penanganan medis tidak hanya sebatas pengobatan dari luka luarnya saja, tapi juga mencakup tindakan bedah rekonstruksi untuk bisa mengembalikan kondisi fisik korban. Dan kita akan merawat sampai rekonstruksi karena ini kan juga terjadi wajahnya harus direkonstruksi. Benar gitu banget katanya. Detikers. Ini kayaknya tugas kita sebagai netizen kali ini memang cukup berat ya karena kita harus paralel mengawal dua-duanya. Yang satu korban mukanya udah tanda kutip tidak berbentuk ya saking banyaknya kerusakan yang dialami akibat penyiksaan oleh Taufik Hidayat si pelaku bejat tersebut. Dan di satu sisi juga kita pengen banget Taufik Hidayat ini dihukum seberat-beratnya karena kemarin tuh beberapa netizen kayak merasa kok pas udah ditangkap masih rapi mukanya nggak bubuk gitu ya, belum ada penyok sana penyok sini gitu kelihatannya. Teman-teman sorry banget juga. Kalau dilihat di layar saat ini kan wajahnya ada berbeda kiri dan Nah kanan ya. yang kemarin kegocek kata gua lihat lagi ya. Benar. Jadi kalau kemarin ada yang bilang aduh mending mukanya dan gak jadi cancel culture, nggak ada ya. Ini bener-bener makan nih menurut Anda. Good Benar. looking. Udah Definisi memang editan itu zaman sekarang bisa menjadi sebuah kunci ya. bener ya. Bad semuanya. Bad, maaf bad looking dan bad attitude. Benar. Sorry ya kalau udah gini jadinya emosi gua. Dan katanya kemarin selama masa dia berpindah-pindah ini, pelariannya lah ibaratnya, dia tuh sempat nyukur rambutnya lah. Pokoknya berusaha untuk mengubah penampilannya sebisa mungkin. Dan dia tuh menyangkal, dia bilang katanya enggak kok nyekapnya nggak selama 3 tahun, melainkan cuma 1,5 tahun aja tuh. Seperti yang disampaikan juga. Tapi ya ini masih terus mengalami pendalaman begitu ya, agar kita tahu sebenarnya itu seperti apa yang dia lakukan. Karena dia bilang juga enggak, itu enggak disobekin mulutnya, tapi emang karena kepukul jadi akhirnya sobek gitu. Ya kan tetap aja yang mukul elu gitu kan Betul, ya. betul. Matanya pun juga nggak dicongkel, melainkan katanya cuma pakai ini doang. Tapi ya again and again, kita masih belum ada yang percaya lah. Mungkin harus ada penyelidikan lebih lanjut lagi. Bener banget Detikers ya. Dan kemarin kan kita juga sempat menunggu tuh ya kabarnya kan kemana si Taufik ini. Dan akhirnya kan katanya kemarin udah ketangkep di Majalaya juga. Nah selama kemarin proses pencarian, karena kan wajahnya ini kan udah disebar ya sama pihak kepolisian. Bahkan pihak kepolisian juga sepertinya udah bikin rekayasa kalau misalnya mukanya tuh diubah-ubah gaya rambutnya. Nah mungkin beberapa masyarakat yang udah kesel juga dan pengen turut mencari gitu ya. Akhirnya jadi pasang mata kan ngelihat-lihat wajah orang. Nah kemarin ada kejadian yang katanya sempat salah sasaran. Jadi kan setelah wajahnya Taufik Hidayat ini DPO gitu ya, masyarakat kan akhirnya jadi mencari-cari karena juga kemarin sempat kayak makin emosi tuh ketika kita tahu bahwa kabarnya dia si korban maksudnya ya udah babak belur banget gitu, tapi kok si pelakunya belum ketangkap juga gitu. Nah ini tuh ada
seorang pria bernama Aditya Pratama Putra, warga Soreang, Kabupaten Bandung, jadi sasaran salah sangka karena wajahnya dianggap mirip banget sama Taufik Hidayat. Nah mungkin Akang yang ini nih Tapi yang emang lagi mirip nih. bener banget. Apakah Malah ini adalah template dari wajah AA Bandung gitu ya? Dan menurut gue lebih mirip AA yang ini daripada yang asli tadi, ya kan? Ketika Sama dikasih foto tahu, editannya. ya, ketika disandingkan dengan yang aslinya gitu. Ketika yang si asli muncul malah kok nggak Beda. serapi yang di TV gitu kan ya. Nah akibatnya pria yang dikenal sebagai mantan pemain serial preman pensiun itu emang ertong dia ternyata ya. Emang beberapa kali mengalami kejadian tidak menyenangkan di ruang publik. Mulai dari dipandang sini sama orang. Mungkin ada orang yang kayak screening mukanya dia ya. Kayak ini tuh yang DPO itu bukan sih. Jadi mungkin meskipun orang baru menerka-nerka tapi kayaknya dia mungkin udah mendapatkan tatapan gak enak gitu Detikers ya. Mulai dari dicurigai warga juga sampai ditarik dan diinterogasi karena disangka sebagai buron itu tadi. Ya jadi kan awalnya dari kasus ini mencuat di sosmed tuh ya sering seliweran di FYP. Saya kurang menanggapi karena agak miris sih ngeliat korban. Karena kan yang sering ditampilkan tuh muka korban dan awalnya yang sering ditampilkan itu DPO-nya tuh muka Taufik yang diedit-edit itu. Tuh si AA ini aja salah sasaran mengakui kalau si muka AA itu tuh kayaknya banyak editan ya. Awalnya dia cuma nganggap seluruh teman-temannya yang mulai mengirim pesan dan menandainya di berbagai unggahan media itu tuh sebagai candaan belaka. Tapi ternyata bercanda-bercanda di sosial media dan di dunia maya itu lanjut ke kehidupan nyata. Aditya mulai ngerasain atmosfer berbeda saat berada di tempat umum. Beberapa orang kedapatan memperhatikannya dengan tatapan curiga dan puncaknya terjadi saat dirinya lagi belanja ke minimarket. Oh maaf Pak, bukan, saya bilang, ah bohong katanya, kebayang tuh ya. Saya mah Adit, nama saya Adit, kebetulan kan bawa KTP saya tunjukin. Oh hapunten Kang, oh ini seperti biasa, seperti unggah-ungguh orang Bandung juga ya, tetap sopan ya. Saya kira Akang yang DPO itu soalnya mirip katanya gitu. Dia juga sempat kena keplak wanita saat sedang membeli nasi goreng, dia dikira sebagai DPO. Itu kemarin sore kalau bapak-bapak, nah malamnya saya lagi beli nasi goreng sama istri, tiba-tiba dikeplak sama ibu-ibu, itu nggak tahu karena apa. Tapi tiba-tiba dia pergi aja gitu, mungkin sangka dia saya DPO gitu. Atau kalau ibu-ibu mah aku mungkin bisa sedikit punya opini lain ya, karena kan Akang mungkin artis nih di preman pensiun, nah aku kurang tahu perannya antagonis apa enggak. Kalau ibu-ibu suka gitu kan, Iya. kalau ketemu yang peran antagonis dia sebel aja, dicubit, di apa gitu. Atau malah jadi pertanyaan juga buat kita ya, pada saat di preman pensiun itu perannya berperan sebagai apa gitu, apakah jadi premannya kah? Ya itu apa dia. jadi pensiunannya? Apa-apa gitu kan. Iya. Kalau misalnya memang betul apakah memang tipe-tipe muka seperti ini adalah tipe-tipe muka kriminal kan? Maksudnya Air-air mukanya tuh jahat gitu. kita nggak tahu juga. Heeh. Tuh itu lucu banget guys. Ini menurut gua di sini makanya kesalahsangkaan orang tuh terjadi ya, karena emang lebih mirip si Mas Aditya ini sama yang gambar beredar di foto dibandingin si Taufik yang asli. Taufik yang asli sorry ya, nggak semulus itu ternyata. Tapi soalnya juga pada saat itu kan kemarin-kemarin KDM sempat bilang kan mau memberikan 250 juta rupiah untuk orang yang bisa berhasil menemukan Taufik Hidayat ini. Jadi mungkin kenapa Kang Aditya ini akhirnya jadi banyak buronan. orang yang quote unquote mau menyerahkan ya karena banyak orang juga yang pengen dapetin 250 juta. Bener, karena sayembaranya hadiahnya lumayan. Apalagi 200 juta indis ekonomi, Iya. nyawer itu mah ya. Meskipun banyak orang juga yang berkomentar. Katanya, Karena pada bilang, Kang Deddy nggak usah repot-repot, nggak usah ngasih uang berapapun. Karena kita mah emang niat mau nyari si Taufik ini. Bener. Karena emang kelakuannya udah, nauzubillah min zalik. benar-benar karena itu mah semua orang yang mendengar kabar dan berita ini, apalagi yang mengetahui kondisi si korbannya, pasti siapapun itu, nggak perempuan, nggak laki-laki, nggak orang dewasa, nggak anak remaja juga pasti emosinya sama sih menurut gua. Setuju. Ya jadi mudah-mudahan Taufik Hidayat ini diadili seadil-adilnya, dan jangan lupa kita sebagai netizen pasti akan ngawal, kita pengen tahu nih nanti akan seperti apa akhir dari kehidupan Taufik Hidayat ini, dan yang pasti kita juga pengen korbannya supaya mendapatkan penanganan yang terbaik ya, karena seenggaknya meskipun kita juga kayaknya agak pesimis ya kalau dia sampai bisa pulih 100%, karena Iya. gimana pun juga pasti ada sisa dari luka dan juga mungkin kecacatan yang ditinggalkan dari kelakuan bejat si Taufik itu, tapi mudah-mudahan dia bisa pulih perlahan dan berangsur-angsur. Iya, terutama juga dari sisi psikologis ya. Karena aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun, ya entah 3 tahun atau 1,5 tahun seperti yang disampaikan oleh Taufik Hidayat ini gitu ya, atau si pelaku. Tapi di momen ketika dia ada di satu tempat yang punten banget, aku aja ngelihatnya kumuh sekali, kosannya itu sangat kotor, tidak layak untuk ditinggali, dan kemudian juga kan banyak ancaman-ancaman yang terjadi. Karena kalau dari beberapa interview yang aku dengarkan,
si korban ini menyatakan kalau misalnya dia dipukul atau disakitin dan dia kemudian mengeluarkan suara, dia akan dipukul lebih parah lagi. Dan tadi juga aku mendapatkan informasi, jadi katanya Taufik Hidayat ini setiap kali pulang selalu minum minuman keras. Jadi dalam keadaan yang Mabuk. quote unquote mabuk lah, tidak sadar gitu ya. Jadi ya mungkin melakukan tindakan-tindakan itu juga dia tidak sadar. Cuma terlepas dari itu, mudah-mudahan pihak kepolisian saat ini bisa melakukan penyelidikan lebih dalam lagi dan kemudian bisa mengadili Taufik Hidayat ini dengan seadil-adilnya. Karena itu yang diinginkan oleh kita masyarakat Indonesia ketika melihat adanya kekerasan yang dilakukan terutama kepada perempuan. Amin amin ya rabbal alamin ya. Aduh, Kang Taufik ya, may you rot in cell karena kita berharap banget kamu mungkin mendapatkan perlakuan yang setimpal selama di dunia ini ya, bahkan gak harus nunggu sampai di akhirat nanti. Karena kita gak habis pikir apa yang dilakukan, meskipun tadi katanya denial ya, enggak 3 tahun kok, cuma setahun setengah. Gak cuma itu juga, bahkan kan kemarin juga politisi asal Jawa Barat Atalia Kamil juga kan bilang bahwa ini tuh bukan 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, tapi 3 tahun. Bayangin guys, itu anak masuk SMP, keluar-keluar udah SMA ya kan. 3 tahun itu tuh, selama itulah dia disekap dan dilakukan semena-mena, diperlakukan semena-mena sama si Taufik Hidayat ini. Gila. Iya benar sih. Kita beli lagi informasi lainnya boleh ya? Ini Boleh. juga masih dalam penyelidikan kepolisian. Jadi kemarin tuh sempat ramai video yang memperlihatkan ada seorang ibu masuk ke gang yang sempit, kemudian ada sesuatu yang meledak lah di bagian belakang kendaraan roda 2-nya. Yang disebut-sebut ini adalah bom molotov. Aduh gak tega lagi karena dia lagi bonceng anak ya. Iya, dan sampai jatuh gitu loh ya, pasti kaget lah ya. Seorang ibu yang sedang membonceng anaknya dilempari molotov di Koja, Jakarta Utara. Polisi turun tangan menyelidiki kejadian tersebut. Kita bisa lihat saat ini tayangannya di layar. Jadi ada orang yang lemparin, ibunya kaget, Ya Allah, ibunya ya langsung Allah, ya jatuh. Allah, ya Allah. Dan aku nggak kebayang ya, nauzubillah min dzalik, kalau misalnya motornya sampai ikutan meledak karena ada api di situ, kebayang akan seperti apa. Ini terutama terjadi di gang yang sempit ya guys ya. Peristiwa ini terekam kamera CCTV dan kemudian viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar terlihat awalnya korban naik motor, ngebonceng anaknya yang masih balita, melintas di gang sempit. Di lokasi ada 4 orang pria lagi duduk-duduk ngobrol. Beberapa saat setelah korban melintas, bapak-bapak tersebut, korban dilemparin molotov. Nah, kejadian ini bikin korban panik dan berteriak histeris. Korban dan anaknya kemudian terjatuh setelah menabrak pintu. Warga yang sedang berkumpul saat itu sontak mengejar pelaku, bahkan ada bapak-bapak yang langsung ngambil senjata tajam dan ngejar pelaku. Sebagian warga menolong korban, ada yang mengambil air dan menyiramkannya ke arah korban dan kobaran api dari molotov itu sendiri. Dan saat ini memang polisi dari Polsek Koja bergerak menyelidiki kejadian tersebut. Peristiwa terjadi di Jalan Mandiri 2, RT 05 RW 09, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, hari Senin pagi. Setelah menerima laporan dari warga, personil segera mendatangi lokasi untuk melakukan cek tempat kejadian perkara alias TKP, mengamankan barang bukti awal serta menggali keterangan saksi-saksi di sekitar lokasi. Polsek Koja menjelaskan awal mula terjadinya pelemparan molotov ya. Ini yang mengakibatkan dashboard dari motor korban jadi terbakar. Dari rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 4 orang yang kemudian melarikan diri usai kejadian. Polsek Koja sudah turun ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan dari lokasi polisi menyita pecahan botol yang digunakan sebagai bom molotov. Saat ini unit Traskrim Polsek Koja masih melakukan penyelidikan intensif untuk identifikasi dan memburu para pelakunya. Mudah-mudahan segera ketangkep dan juga bisa dimintai keterangan untuk ditanyakan motifnya apa sih melakukan hal seperti ini, terutama melakukan kepada sekali lagi seorang ibu, seorang perempuan yang sedang membawa balita di motor dan Iya. ini terjadi di gang sempit. Motifnya apa sih gitu? Betul, dan untungnya ini ada CCTV-nya yang sangat jelas gitu ya. Selain ibunya yang tadi lagi bawa motor dan lagi lewat gang ngebonceng anaknya, juga ini kelihatannya bahwa ada ya orang-orang lainnya yang lagi pada nongkrong-nongkrong gitu ya, lagi duduk-duduk gitu. Jadi ini tuh kayak wah, mungkin kita juga jadi bias ya, apakah emang niatnya ke ibu itu atau mungkin jangan-jangan ke orang sekitar situ, tapi jadinya bisa banyak banget yang menjadi korbannya gitu. Jangan sampai pemukiman warga kayak gini tuh bikin jadi masyarakat sekitar jadi ngerasa nggak aman ya, karena kayaknya dari ranah tempat tinggalnya aja tuh udah ada tingkat kriminalitas seperti ini. Iya sih. GWS ya. Nah, Nauzubillah min dzalik. auzubillah min dzalik ya. Yang satu ini juga GWS ini karena gue lagi ngebahas kemarin, kita si Detikers ya lagi ngebahas tentang kalau orang yang terpercaya biasanya dia tuh memang gak ganti-ganti nomor, jarang ganti nomor gitu. Apalagi kan bisa dibilang di era pinjol dan judol seperti sekarang, kayaknya kan orang banyak dalam buruan dan dikejar-kejar ya kalau emang pengen kayak
kabur aku nggak bayar tagihan Banyak utangnya gitu kan ya, ganti aja nomor baru lagi. Nah sekarang sudah semakin tidak semudah itu untuk kamu asal-asalan beli nomor. Kayaknya dulu gue ngebayangin ya kalau pinjol zaman dulu ada, mungkin orang beli SIM card tuh kayak sampai 10 biji kali ya, apa gimana, dicoba-cobain semua dan gitu aja hidupnya lari dari kejaran orang lain gitu. Ini soal registrasi SIM card prabayar, katanya yang menggunakan data pengenalan wajah atau face recognition bentar lagi akan berlaku, yaitu 1 minggu lagi. Gimana kira-kira kesiapan dari operator selulernya? Nah, dari ATSI atau Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia mengatakan bahwa operator seluler baik itu Indosat Ooredoo, Hutchison, Telkomsel, XL Smart sudah menyatakan kesiapannya dalam mengimplementasikan aturan baru ini. Secara umum sih semua operator sudah siap untuk biometrik. Kalau kemarin uji coba kan menggunakan 2 mekanisme ya, yaitu NIK dan NOKK atau nomor kartu keluarga. Nanti untuk pelanggan baru secara nasional NIK, NOKK lagi, tapi seluruhnya sudah biometrik. Jadi kesiapannya insya Allah sudah siap. Nah loh ya, jadi semakin diperketat lagi. Ini dikatakan langsung oleh Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Ba'asir, ditemui di Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 di Jakarta hari Selasa tanggal 23 kemarin. Saat ini, saat melakukan uji coba sejak Januari sampai dengan Juni 2026, Marwan menyebutkan sebanyak 2,4 juta sudah menggunakan pendaftaran pakai data biometrik. Jadi sekitar 2,3 juta sampai 2,4 juta yang sudah menggunakan biometrik ya. Kewajiban menggunakan data biometrik menggunakan wajah pengguna ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler. Seperti aturan sebelumnya, pemerintah menetapkan pembatasan maksimal 3 nomor seluler untuk setiap operator bagi 1 identitas pelanggan sehingga total masyarakat hanya memiliki 9 nomor telepon seluler. Kebijakan ini bertujuan menekan praktik penyalahgunaan SIM card dalam jumlah besar. Kewajiban perekaman wajah tersebut ditujukan untuk yang akan mengaktifkan nomor seluler prabayar baru, sedangkan pelanggan existing bersifat sukarela. Sedangkan pelanggan yang di bawah 17 tahun belum memiliki identitas pribadi maka dapat diwakili melalui data orang tua atau walinya. Kita mengharapkan pelanggan lama sebetulnya re-registrasi tidak dilakukan dulu. Karena apa? Karena kan di dalam PM itu mengatakan bahwa pelanggan yang sudah diregistrasi dinyatakan sudah registrasi. Jadi nggak perlu registrasi dong ya, karena kan PM-nya bilang gitu. Nah, registrasi SIM card pakai data perekaman wajah ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa datang ke gerai operator seluler yang prosedurnya, yang prosesnya akan dipandu petugas atau yang sendiri aja, mandiri atau self registration melalui aplikasi atau situs web resmi operator. Adapun data biometrik pelanggan tidak disimpan di database operator seluler. Operator hanya melakukan proses validasi atau pass-through, sementara penyimpanan data berada di Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu. Tapi ya. aku setuju banget nih, karena selama ini kan kita harus menggunakan NIK untuk bisa mendapatkan nomor yang baru atau mengaktifkan nomor yang baru gitu ya. Sedangkan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan NIK-NIK yang lain ya, sementara mereka mungkin ya dari mana lah gitu ya, yang nggak punya handphone atau bahkan juga tidak ada sinyal di sana untuk bisa mengaktifkan nomornya. Nah ini kan jadi bahaya tuh. Karena otomatis ada orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan seperti ini untuk ya tadi pinjol, judol dan lain sebagainya. Kalau pakai verifikasi wajah berarti ya udah sekarang itu bisa dicek masing-masing aja. Dan verifikasi wajah ini pastinya juga nanti bisa digunakan untuk hal-hal yang lainnya juga. Jadi menurut aku ini adalah hal yang sangat positif. Iya setuju banget ya. Dan kalau aku sih sejujurnya karena dengan verifikasi wajah itu segala sesuatunya jadi disimplify ya. Gitu. Kadang kan kalau misalnya harus nyertain nick gitu ya. Bentar gue buka dulu notesnya berapa sih nick gue copy paste gitu. Itu another PR sih buat aku juga. Betul. Tapi kan kalau kita di usia sekarang kayaknya kita bukan tipikal yang gonta-ganti nomor ya, Andi. Kita kayak aku misalnya, aku tuh menambah nomor aku, jadi sekarang aku punya 3 nomor gitu ibaratnya. Tapi aku tidak akan mengganti, ibaratnya ya masih pakai yang sama-sama juga gitu. Tapi yang dulu gak akan dibalas-balas dan gak diangkat ya. Yang terbaru juga sama. Gak cuma nomor lama, nomor yang baru juga. Iya memang representasi bahwa bulan ini lagi ada promo apa? Oh yang merah yang promo. Oh bulan ini yang promo yang kuning. Abis itu yang biru ya. Benar. Sebenarnya awal mula pertama kemudian aku memilih untuk mempunyai berbagai satu nomor. Iya, awalnya kan cuma 2 nomor karena aku biasa pakai 2 handphone. Satu nomor itu diperuntukkan untuk pribadi aja, jadi untuk orang tua dan teman-teman dekat. Namun kemudian kan seperti biasa ya, warga tuh suka ya ngasih nomor itu ke yang lain juga. Ujung-ujungnya semua orang punya nomor itu, yang nomor pribadi sudah tidak pribadi lagi. Akhirnya sekarang aku punya nomor baru yang super private banget. Nah itu pun sekarang sudah tersebar gara-gara emang
mulut-mulut comel teman-teman aku aja gitu. Nah ya berarti yang kedua buang aja. Kan udah di yang 3, jadi 1 dan 3 Nah, sekarang. jujur tadinya mau aku buang, tapi kebetulan nih yang nomor kedua aku itu satu-satunya provider yang bisa ada sinyal di radio aku. Jadi akhirnya berat ada lagi hati, tuh ya. iya aku oke, nggak masalah, aku pakai terus aja gitu. Walaupun di situ secara status aku udah nulis I'm not using this number anymore, nggak pakai foto, nggak pakai apa, tapi tetap Ya udah nggak apa-apa lah ya. that's Gak usah life. dibawa repot, kalau repot takutnya jadi kayak buron ya. Kayak menghindari sesuatu Itu gitu. daripada kita repot, mendingan ketemu reporter. Betul, lagi-lagi kita akan ketemu sama Kang Wisma. Ini dilihat-lihat udah hat-trick ya. Nah. Kang Wisma udah 3 hari berturut-turut nih, tapi memang ini adalah berita yang sangat penting dan gak nyangka dari Jabar menasional karena berita yang sebetulnya berita yang menyedihkan ya, sayang sekali gitu. Ya. Tentang kelanjutan dari kasus penyekap wanita hingga wajahnya tidak berbentuk. Siapa lagi kalau bukan Taufik Hidayat Langsung yang sebut nama aja, Taufik Hidayat. Betul, nggak usah inisial-inisial yang tadi juga udah jadi berita pembuka di pertemuan kita hari Rabu ini. Yuk kita tebak-tebakan sekarang kira-kira Kang Wisma di coffee shop mana? Nuju di mana? Ayo Nuju nanya. di mana? Wilujeng enjing Kang Wisma. Halo Kang Wisma. Selamat pagi teman-teman di studio. Dia tidak di coffee shop, kita salah guys. Bener. Malah tadinya aku kira wah kalau di coffee shop yang di Gatsu lagi gila loyalis banget ini. Dan aku tuh baru aja mau Bukan, sombong. bukan. Tadi pagi aku menyempatkan diri untuk bikin kopi sendiri. Dan Akhirnya? kali ini aku tuh bikin kayak americano. Tapi si air mineralnya aku ganti. Pakai air kelapa. Oh baiklah. Ternyata enak. Emang. Oh my god. Dan best. kalau susah nyari udah kita paling bener bikin aja ya. Iya, jadi kayaknya besok-besok aku akan beli air kelapa literan seperti biasa. Terus ya udah tinggal bikin kopi aja, Iya. espresso biasa, udah deh. Setuju, aku juga Ngenah. akhirnya bikin sendiri sekarang dan sekarang lagi nyobain ini Kang. Pernah nyobain nggak Kang? Ini sebetulnya hack dari TikTok ya, karena mungkin lagi enak dan capek sama yang susu, diganti pakai jus cranberry. Oh. Jadi rasanya Seger ya? fruity, ya. Pernah nyoba nggak Kang? Pernah sih, Pernah. pernah. Pernah enak nggak? Atau nggak cocok ternyata aku mah gitu? Nah, gak cocok. Asem teuing ya Kang. Nah karena kan aku mah Betul, cewek, betul. jadi beuki nu harasem geuning Kang ya. Unik gitu rasanya tuh kayak kecut-kecut pahit gitu ya. Kang meni jadi rek ngabarkeun berita feature padahal berita kriminal ya. Punten, Kang, punten. Gak apa-apa tapi Apalagi Kang biar gak Wisma tegang. sepertinya sedang ada di Polda Jawa Barat, betul ya Kang? Betul, betul. Di depan gedung Direktorat Kriminal Umum. Di Baik, Suta ya Polda Kang Jabar. ya. Ya, Baik. di Soekarno-Hatta. Kang, Kang. boleh kita update sedikit Kang, berarti saat ini apa yang sedang terjadi, sudah sampai mana tahapannya nih Kang? Apalagi terutama ketika kita sama-sama bahagia mendengar kabar kalau Taufik Hidayat ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Silahkan Kang. Oke. Ya, selamat pagi pemirsa Detikom. Kami informasikan kembali bahwa pelaku penganiayaan dan penyekapan wanita berinisial YTR yang dilakukan oleh kekasihnya Taufik Hidayat berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Jabar. Untuk melakukan penangkapan Taufik Hidayat, Kapolda Jabar mengerahkan kekuatannya, yakni ada dari Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Kriminal Siber, dan Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar. Jadi ada 4 direktorat yang dikerahkan. Dan juga mendapatkan backup dari Satreskrim Polresta Bandung. Karena Taufik Hidayat ini ditangkapnya di wilayah Kecamatan Ciparai, tempatnya di Perumahan Geria Pesona ya, di Kabupaten Bandung. Namun sebelumnya Taufik Hidayat ini dalam pelariannya dia sempat keluar kota, yakni ke Tangerang ya. Nah, tapi karena ramai di media sosial, dia pun merasa tidak aman di Tangerang, otomatis balik lagi ke Bandung ya. Dan dari Bandung itu tidak tahu dia kemana dulu. Polisi mengendus jejaknya itu dia sempat beraktivitas di kawasan Majalaya karena terdeteksi melakukan beberapa transaksi keuangan mungkin di ATM gitu ya. Karena itu juga belum dikonfirmasi, tapi Kapolda Jabar nyebutnya terendus di beberapa transaksi dan akhirnya pada kemarin petang Taufik Hidayat ini ditangkap di wilayah Ciparai, masih satu jalur dengan Majalaya tersebut, ditangkap di Ciparai, katanya di kediaman kerabatnya, seperti itu. Oke. Ya Kang, ini juga beberapa kali
tayangan mengenai penangkapan tersebut beredar di sosial media. Konon katanya dari apa yang kita lihat sepertinya memang tidak ada wajah-wajah penyesalan begitu ya dari apa yang ditampilkan oleh Taufik Hidayat ini. Bahkan beberapa kali masih melemparkan senyuman, Kang. Apakah itu memang betul sampai dengan saat ini gayanya seperti itu? Ya, kalau tadi malam memang seperti itu, tapi gelagat-gelagat seperti itu memang selalu ditunjukkan oleh pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatan yang sama gitu. Karena kan kita ketahui Taufik Hidayat ini pernah ditangkap juga atau sebagai residivis dengan kasus penganiayaan gitu. Seperti itu. Astaga, Iya, karena ternyata. dari informasi yang saya dapatkan pun juga sebenarnya Taufik Hidayat ini sebelumnya sudah pernah menikah ya, Kang ya katanya. Betul. Oh, jangan-jangan Bahkan ada track record KDRT informasinya, juga nih, Kang. ya, informasinya pernah KDRT, tapi itu belum terkonfirmasi dari pihak kepolisian karena informasi itu masih menyebar luas di media sosial. Gitu. Iya, iya. Kang, ini juga nih terutama pada saat foto pengambilan, video pengambilan yang pada saat di mobil ya, netizen tuh agak bertanya-tanya juga ya gitu. Kayak kok masih rapi mukanya gitu, belum bubuk ya. Tapi kita pengen tahu dong kelanjutannya nanti akan seperti apa prosesnya, karena sekarang kan sudah diamankan di Polda Jabar yang mana memang sudah masuk ke ranah hukum ya, tentu saja akan diproses dan juga diadili seadil-adilnya. Nah, seperti apa Kang kira-kira akan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian gitu ya untuk proses penyelidikan berikutnya? Oke. Saat ini si Taufik Hidayat ini sudah berada di gedung Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar. Kalau untuk malam, kata Kapolda langsung dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan untuk kasus ini. Namun dari pemeriksaan awal, ya dia mengakui atas apa yang dia lakukan terhadap pacarnya itu, gitu, seperti itu. Dan Polda Jabar juga sebut jika si pelaku ini akan ditempatkan dalam khusus ya, pasalnya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karena masih dalam proses penyelidikan. Gitu. Oke, Kang, pada saat tadi katanya dia bilang, ya pada saat dia bilang dia mengakui dia melakukannya, apakah juga sempat dicari tahu dan apakah menjawab juga tentang mengapa dia melakukan hal tersebut dan itu kan dilakukannya secara konsisten gitu ya Kang ya selama 3 tahun terus menerus. Meskipun sih katanya dia nggak ngaku kalau 3 tahun dan ngakunya hanya 1,5 tahun aja. Ya, kalau informasinya seperti itu dari Kapolda Jabar, ya pelaku mengakui atas perbuatannya, namun untuk motif secara terperinci gitu ya, itu belum diketahui karena mungkin itu kebutuhan penyidikan. Tapi Kapolda juga sebut jika dalam kasus ini pelaku itu terpengaruh minuman keras gitu. Jadi dia tuh mengonsumsi miras akut gitu setiap harinya dan juga kejadian kekerasan ini dipicu juga selalu cekcok dengan si pacarnya ini gitu, seperti itu. Oke. Ya gimana mau adem hubungannya orang dipengaruhi alkohol terus tiap harinya ya, pemabuk. Kang, apakah sudah ada tanggapan mungkin dari pihak-pihak lain seperti dari Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, maupun juga dari Kementerian PPPA sendiri tentang penangkapan dari tersangka, Kang? Oke, kalau untuk tanggapan dari pemerintah daerah, baru dari pihak Jawa Barat ya, dari Gubernur Jawa Barat, bahwa Gubernur Jawa Barat mengapresiasi kinerja pihak kepolisian yang berhasil menangkap pelaku penganiayaan dan penyekapan ini. Begitupun dari pihak DPR RI ya, dari anggota fraksi Nasdem dari Rajib juga mengatakan bahwa kinerja kepolisian dalam kasus ini diapresiasi juga gitu. Tapi kalau untuk dari Kementerian Kesehatan dan PPA hingga hari ini belum, dan informasinya dari Kementerian PPA itu akan melakukan kunjungan ke RSIS Bandung gitu, seperti itu. Oke, Kang, informasi lain dong di luar dari pihak kepolisian gitu kan yang katanya kemarin KDM mau ngasih sayembara 200 juta untuk yang mendapat, itu kabarnya jadi informasinya seperti apa Kang? Karena kayaknya ini mah emang tanpa ada keterlibatan sipil kah memang atau memang gimana Kang setelah dilaporkan ke polisi itu karena dari ada warga melapor dulu atau memang dari pihak kepolisian yang menelusuri sedari awal? Nah, kalau itu belum dikasih tahu juga sama Pak Kapolda, begitupun KDM juga belum mengupdate informasi di medsosnya ya, karena kita ketahui kemarin pagi itu publik di Jawa Barat juga tiba-tiba geger gitu dengan sayembara tersebut gitu ya, dan istilahnya mah mau membantu untuk mencari
pelaku gitu. Tapi untuk update terkini belum diketahui apakah sayembara ini memang berhasil dan diberikan hadiahnya kepada warga atau ini murni si pelaku kepolisian. Seperti Iya. itu. Karena dari komen-komen yang keluar juga semua warga rata-rata punya satu suara yang sama ya. Nggak peduli sama uangnya, pokoknya pengen orang ini ketangkap aja. Karena kebencian masyarakat terhadap Taufik Hidayat ini sudah sebegitu besarnya, mengingat apa yang dilakukan Betul. kepada pasangan yang selama kurang lebih 3 tahun seperti yang diberitakan gitu. Ini sudah sangat parah sekali dan di luar kemanusiaan. Ya betul. Jadi intinya Ya. apa yang dilakukan KDM gitu ya sangat berhasil untuk menaikkan awareness terhadap masyarakat gitu ya. Karena ternyata setelah diketahui oleh masyarakat bahwa ternyata perlakuan bejatnya itu separah itu dan tidak manusiawi sama sekali. Kang, kalau dari Ya. korban sendiri apakah ada update lagi sekarang penanganannya gimana di RSAS? Kalau untuk penanganannya masih penanganan secara intensif aja dari RSAS. Cuman kalau untuk update terkini belum ada informasi ya. Karena untuk rekonstruksi itu nanti akan dilakukan setelah korban benar-benar sembuh gitu. Dan psikologisnya memang benar-benar sudah kembali gitu. Ya. Karena kemarin menurut Kepala Dinas PPA Jabar juga seperti itu. Jadi rekonstruksi untuk wajah itu bisa dilakukan ketika kondisi kesehatan korban itu sudah kembali pulih. Kang, ini ada pertanyaan dari TikTok juga nih Kang. Kira-kira di penjaranya akan berapa tahun ya? Mengingat ini mengakibatkan cacat Kecacatan seumur yang hidup. seumur hidup. Oke. Untuk pasal yang disangkakan juga belum diinformasikan ya, karena kemarin hanya informasi penangkapan dahulu ya, dan informasi awal, motif awalnya gitu. Nah untuk pasal yang disangkakan ya pasti bakal berlapis, soalnya si pelaku ini kan merupakan residivis ya, dan akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dari hukuman dia sebelumnya gitu, seperti itu. Oke, dengan ditangkapnya Taufik Hidayat dan sekarang sudah berada di tangan kepolisian, apakah sudah ada komentar lagi lebih lanjut dari pihak keluarga korban, terutama nih Kang, apakah sudah bersuara kembali? Adakah tuntutan-tuntutan khusus Oke. yang ingin disampaikan oleh keluarga korban? Oke, ya kalau kita lihat dari media sosial keluarga ya, mereka tetap mengapresiasi kinerja polisi ya, dan berterima kasih kepada seluruh pihak. Tapi catatan mereka yang mereka sayangkan ya kondisi pelakunya masih mulus sih seperti itu. Sama seperti saya sayangkan juga itu Kang ya, saya adalah netizen, saya sangat mewakili sekali komentar warga dan juga dari keluarga korban gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa biasanya gitu ya, apa yang dilakukan si pelaku kepada korban biasanya pelaku akan dapatkan lagi ya. Tapi sepertinya kemarin masih sangat bersih-bersinar nih gitu. Iya, betul. Ini juga di komentar di sosial media banyak yang bilang hukum mati aja. Kalau boleh mah jangan hukum mati, penjara seumur hidup aja. Kalau hukum mati sekali dor kelar selesai tuh permasalahan hidupnya dia. Mendingan dipanjangin aja ya. Tidak biar ada derita tahu. ya. Iya, disiksa dulu Iya aja. korban aja 3 tahun ya masa Bener. penyiksaannya. Ini kan kalau dor tuh kayak wah sedetik gitu. Iya, nggak ngerasain sakit apa-apa ya kan. Gitu ya, dan kelihatan sih dari wajahnya juga kayak petatang petenteng ya, mungkin apakah karena dia kerjaannya memang biasanya petatang petenteng Iya. gitu ya identiknya gitu. Oke deh Kang, kalau gitu terima kasih banyak untuk laporan sekarang ya, seenggaknya kita sebagai netizen agak bisa tenang gitu mikirin bahwa ternyata si pelaku kejahatan sudah ditangkap, kini tinggal sekarang biarkan proses yang berjalan. Iya, terima kasih Siap. banyak Kang Wisma. Oke. Mangga, Kang, kalau udah mulai stres banget mah ngopi dulu aja nggak Ngopi, apa-apa. bener. Pagi ini udah berapa cangkir Kang? Udah 1 gelas? Belum. Oh Belum, belum, kan? jangan Kang. Yang ada ngantuk ini. Iya, Jangan, makanya Kang. jangan. Soalnya malam banget tadi. Kebayang Kang. Makanya sok daripada stres, daripada pusing, ngopi dulu, melipir dulu aja, ngopi dulu nggak apa-apa. Oke. Beli ini dirty Yang latte aman. ya. Iya, dirty latte sok. Siap, Hatur siap. nuhun Oke. Kang Wisma. Yuk, sama-sama. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih juga buat pihak kepolisian Oke. Polda Jawa Barat, luar biasa, hebat, Mantap. keren. Betul. Terima Ini- kasih Kang. Ini menarik juga nih di kolom komentar. Apa katanya? Ada yang bilang, wah ini kan tadi aku bilang kan, udah mendingan penjara seumur hidup aja. Terus ada yang bilang, aduh enak dong kalau di penjara tiap hari dikasih makannya tiap hari. Nah, Oh. punten, betul memang. Tapi kalau dipikir-pikir, tau gak sih, pernah gak sih ngerasain kalau kita nunggu aja itu nggak enak banget. Misalnya nunggu dipanggil, nunggu makanan jadi, itu tuh rasanya nggak enak banget kan.
lu kebayang kita tuh menunggu sesuatu hal yang tidak pasti seumur hidup kita rasanya kayak gimana. Nah itu bagian dari penyiksaan juga menurut gue. Iya, karena dan itu kan beyond our control ya. Ya. Lu nggak tahu makanannya didatanginnya jam berapa gitu. Betul. Kemudian makannya hari ini apa, lo nggak bisa minta gitu. Soalnya dari interview si korban, tau gak Cindy? Dia dikasih makan sehari sekali, tau gak? Aduh, Dikasih jajan tapi rata-rata dikasih makan sehari sekali. Gila banget emang nih orang. aduh, nggak tahu makanya gue tuh kadang Masih belum gue jujur ya, untung gue tuh nggak nyari tahu, jadi gue cuma lihat yang beredar dari internet dan udah disensor aja sih. Tapi kan banyak juga kan katanya ya video-video yang klik gitu, yang terkuak bahwa bentukan aslinya kayak gimana gitu. Meskipun ya sebetulnya kalau kamu emang punya videonya jangan disebarin lagi, ada Tikers ya, udah cukup di kamu aja gitu. Karena memang tidak untuk dilihat semua orang juga gitu ya. Cuma Ya, kalau udah kasihan yang pihak keluarga lah ya. iya, intinya kan ada beberapa pihak juga yang mesti kita jagain juga. Ya mungkin nantinya juga korban kan kita tentunya akan doakan bahwa dia akan punya kehidupan yang sama seperti kita ya selanjutnya. Bisa beraktivitas lagi, mungkin bisa kerja lagi, bisa berkarya, bisa meniti hidupnya kembali lah gitu. Jadi itu juga yang mesti kita jagain. Tapi gak kebayang sih kayak ngelihat bentuknya yang udah gak berbentuk, deril gak berbentuk gitu Detikers ya. Sampai ada orang yang bilang kayak apa rasanya itu bibirnya dipotong tanpa dibius. Jadi lo bayangin gitu kayak wah kok bisa sih ada manusia yang menurut gue juga Taufik Hidayat ini maaf ya udah gak bisa dibilang sebagai manusia lagi sih. Karena kayaknya udah gak ada perikemanusiaan dan kayak di mana naluri sebagai manusianya tuh kayaknya udah gak ada. Itu udah pure dikuasai setan aja gitu ya. Udah gelap mata aja. GWS deh Taufik Hidayat. Iya soalnya tadinya aku mau bilang juga kalau kelakuannya kayak binatang, tapi setelah pikir enggak, Setan. jangan. Kalau binatang tuh soalnya masih lucu. Bener, dan nggak bukan kayak anjing karena anjing mah setia, lucu Iya, gitu. bener. Jangan kalau ada orang kayak gitu jangan dibilang kayak anjing guys ya, karena dog lovers nanti Kebagusan. iya kayak nggak akan setuju. Karena justru kalau anjing mah setia nungguin kita, terus kayak ngambilin apa kadangnya yang simple-simple ngambilin koran gitu kan kalau di film-film kayak begitu. Ini mah nggak. Definisi biadab aja sih. Biadab aja. Udah ya. Sabar, Detikers, sekali lagi ditahan emosinya, jangan terlalu menggebu-gebu juga. Jujur kita berdua aja tuh ngebawain berita kayak ginian. 3 hari loh ya, wah, gila. bayangin. Udah naik banget darahnya ke kepala gitu ya. Tapi sekali lagi kita tetap harus Netral. apa ya sane tuh? Tetap Waras. Iya, kalau kata warga ada yang bilang semoga kita tetap waras di tengah Jakarta yang keras ya. Bahkan kayaknya Betul. bukan di Jakarta aja, ini udah seluruh dunia Nah. kayaknya. Ini kejadian di Jawa Barat ya, yang manusia-manusianya juga pada punten, mangga Lo gitu. tau gak kata hobi pemula ngomong apa? Apa? Di TikTok dia bilang iblis aja sungkem sama dia. Iya, nah, makanya. ini definisi iblis juga sungkem sama dia Bener. beneran. Jadi bukan dibisikin iblis lagi, nggak tahu siapa yang bisikin Iya, gitu kalau ini tuh. Kayaknya iblis juga Nggak bisikin gara-gara kalian ya? segitunya. Enggak, nggak dibisikin juga emang kelakuannya udah kayak gitu kayaknya. Mungkin iblis cuma ngebisikin sampai dia mabuk-mabukan aja ya. Sisanya nggak tahu siapa yang bertindak itu, nggak tahu. Dah, Ya. sabar dulu aja, kita tenangin diri, silakan ngambil minum dulu. Kalau belum ngopi silakan ngopi dulu aja. Kalau mau ke toilet juga boleh, tapi jangan lupa balik lagi karena tentunya masih ada kabar-kabar lainnya yang akan kita hadirkan di Detik Pagi ya. Betul, sampai dengan jam 11 tetap bersama kami sekali lagi di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detik harus kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Ada apa nih kabar lagi yang lain di pagi hari ini? Yang pagi hari ini ya, ini sebetulnya gue nggak tega sih untuk bacainnya. Apa? Because me as a mom, terus di Jakbar lagi. Ada seorang suami yang membunuh istrinya di Jakbar dari celetukan anak ketahuannya. Ya Allah. Gila gak sih? Aduh ini menurut gue merajut ceritanya juga ya. Gimana ya? Berarti kan si anak tuh tahu kan kalau ternyata ibunya tuh dibunuh sama bapaknya. Terus anak tuh bisa nyeletuk gitu ya kayak ya berarti kan dia merekam dong ya kejadian itu. Aduh. Tapi daripada nggak jelas gitu ya karena aku tadi dipenuhi dengan emosi Detikers dan juga opini pribadi, mending kita bacain aja beritanya. Ini ada cerita perempuan berinisial R yang usianya 40 tahun tewas di tangan suaminya. Inilah ini.
Suaminya bernama ES, inisialnya, usianya 30 tahun. Nah, kasus tewasnya R ini terkuak lewat celetukan si anaknya kepada warga. Ya biasalah, bayangin detikers ya, anak kecil kan biasanya emang cuma nyap-nyap aja gitu ya. Bocah itu usianya ternyata 5 tahun, kan toddler ya. Menceritakan kepada warga yang melintas di dekat rumah korban pada hari Jumat tanggal 19 Juni sore. Bocah itu menceritakan kalau ibunya dicekik sama si bapaknya yang namanya ES tadi, memakai kain hingga tewas. Saksi juga menceritakan bahwa korban telah meninggal, kata Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat. Warga yang mendengar cerita bocah itu lalu mengabarkan warga lain. Mereka kemudian memastikan celetukan bocah tersebut dengan mengecek langsung ke dalam rumah korban Jalan Padamulya 8, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Lalu sama-sama para saksi mengintip ke dalam rumah korban dan melihat korban dalam keadaan terduduk di ruang tamu dan dari mulutnya mengeluarkan cairan. Warga langsung melaporkan kasus ke polisi. Gak lama kemudian polisi menangkap ES dan untuk pelaku yang diduga melakukan pembunuhan terhadap istri-istrinya sendiri sudah kami amankan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Tambora. Saat proses penangkapan berlangsung, pelaku tidak melakukan perlawanan. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di TKP tersebut. Nah, di saat yang sama, polisi juga langsung mengevakuasi jasad korban ke RS Polri untuk otopsi. Berdasarkan hasil penyelidikan awal serta keterangan sejumlah saksi, penyidikan kemudian mengarah kepada suami korban sebagai terduga pelaku. Dari keterangan tetangga maupun keluarga korban diketahui bahwa pelaku dan korban kerap terlibat pertengkaran dalam rumah tangga. Bahkan pada malam sebelum kejadian, keduanya sempat terlibat cekcok. Lalu polisi juga mengatakan kasus pembunuhan itu bermula dari keributan rumah tangga karena pelaku ES menggunakan narkoba. Innalillahi. Ya Allah, dalam pengaruh narkoba. Gila ya, yang kejadian di Jawa Barat pengaruh alkohol nyiksa orang. Ini pengaruh narkoba bunuh orang, emang gila deh. Dan akhirnya polisi masih mendalami penyalahgunaan narkoba oleh ES juga. Mungkin mau diteliti juga ya penggunaan narkoba jenis apa dan seberapa parah dia mengkonsumsinya. Apakah sampai berhari-hari gitu ya. Nah, ES ini merupakan pelaku tunggal dalam kasus tersebut yang membunuh korban dengan cara mencekik. Tapi polisi masih menunggu hasil otopsi di RS untuk memastikan penyebab utama kematian korban. ES telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi sejak hari Minggu tanggal 21. Untuk jasad korban telah dikembalikan ke keluarga pada hari Sabtu tanggal 20 untuk dikebumikan setelah divisum di RS Polri Keramat Jati. Jujur, daerah tempat tinggal mbak aku di Tambora. Karena gue tuh selalu nanya, Mbak, Tambora tuh di mana sih? Itu Bu, di bawah flyover Pesing. Tahu nggak? Gue lebih lost lagi sih. Jadi itu depannya Polda Jakbar yang gede banget itu. Ada flyover di depannya. Terus udah gitu katanya Not di my bawahnya neighborhood tuh, itu dia. Gue juga akhirnya tahu karena gue pernah dulu zaman masih Riklap Padel tuh gue tuh diketemukan oleh Riklap sama lapangan yang ternyata tuh udah masuknya tuh ke Pluit sana. Kan gue nggak tahu ya jalan, jadi gue ngikutin maps aja. Nah, gue tuh ternyata diarahinnya ke sana tuh, ke Tambora, flyover Pesing situ, lewat arah-arah Daan Mogot sana. Karena jujur akses ke rumahku tuh bisa juga lewat Daan Mogot, tapi sangat aku hindari ya guys ya, karena kayak macem-macem banget deh kendaraan yang melintasnya dan orang-orangnya gitu ya. Nah, jadi pas kesana tuh kayak, oh iya, satu memang bisa dibilang itu tuh pemukiman yang padat penduduk banget. Iya, iya. Terus udah gitu juga kayak pinggir-pinggirnya tuh kayak ada, gue nggak tahu namanya kali apa saluran, kali apa? Oh, kali Jodo, ya kali gitu ya. Terus memang aku tuh Kali jodoh. Enggak dong. Jadi Emang tergantung Kali deres. intonasinya tergantung. Kalau misalnya kali jodoh. Amin. Nah, kesannya siapa tahu jodoh Amin, gitu. amin, Tapi ini gitu. bukan ya, ini emang kali aja. iya Sungai-sungai gitu. kecil. Terus seperti iya, gede. Ya, makanya gue bilang kayak saluran apa gitu yang emang yang beton kiri kanannya gitu, kayak saluran resmi dari pemerintah gitu. Bukan yang kayak sungai, tanah, rimbun. Enggak ya. Kita enggak kayak gitu ya. Airnya juga bukan coklat karena tanah, butek hitam. Dan Kayak kopi lu biasa ya pagi ya. sekarang udah ada ungu-ungunya karena cranberry. Kita seteguk dulu ya. Lu nyuruh detiknya nungguin lu nenggak dulu satu. Karena gue akan tegukan. merecall nih lokasinya. Nah, seperti bagaimana umumnya pemukiman di sebelah sungai, pasti ya kita tahu lah ya kan. Iya. Nggak higienis lah, atau sudah gitu kayak padat, kumuh gitu, kayak timpa-timpaan rumahnya tuh ya gitulah. Terus juga ya ternyata itu adalah jalur alternatif gitu, karena pas pulang aku diarahin lewat tol
Jakarta Utara gitu, ternyata oh ada jalur sana. Cuma pas aku berangkat aku lewat sana tuh kayak oh ada ya pemukiman kayak gini dan ini tuh masih di tengah kota Jakarta loh gitu. Bahkan kan gue tuh dari barat mau ke tengah lagi ya, arahnya lagi mau ke tengah yang agak ke utara gitu. Jadi memang ya mungkin itulah yang menjadikan si anak akhirnya comel gitu kan ya, alias ngomong ke tetangga-tetangganya. Ya. Mungkin tetangga-tetangganya juga kayak, hah cocokologi iya juga, kemarin-kemarin gue denger berantem mulu nih. Terus tiba-tiba anaknya bilang mungkin mama meninggal gitu kali ya. Aduh sedih banget. Dan ternyata anak kecil kan biasanya dengan kepolosannya. Iya, sebenarnya nggak sedih dengan anak kecil ini comel kan akhirnya jadi terbongkar sudah gitu. kan. Tapi gue ngebayangin si anaknya tuh gimana ya, dia ngelihat nggak ya gitu si ibunya Nah dicekek itu, secara psikologis sebenarnya yang harus kita Terekam. bantuin adalah anaknya ini. Iya gitu, sedih banget guys. Auzubillahi min dzalik ya. Auzubillahi min dzaliknya, mudah-mudahan ditangani dan juga ES ini bisa dilakukan pasal berlapis karena tadi ternyata selain dia membunuh dia juga menggunakan narkoba. Ini gila sih. Nah yang gue kadang miris tuh adalah punten maaf banget gitu ya. Gue tahu lagi Apa? kan kayak jujur daripada lu beli narkoba. Iya kan? Iya lu- enggak? Lu beli dulu tuh makanan Iya bernutrisi dan bergizi. Tapi Satu. bener kan? Maksudnya cara berpikir kita kan lu daripada punten beli minuman keras. Iya, beli rokok deh. Dari situ aja dulu. Iya. Beli rokok deh. Atau beli narkoboy. Ya mendingan lo nabung untuk misalnya mendapatkan penghidupan yang lebih baik, Iya. dari kosan yang lebih baik, Bener. gitu loh. Terus udah gitu kayak peralatan lo di rumah gitu, spraynya tuh lebih bagus. Iya, Ngerti gak? Gitu-gitu iya, kan. iya, iya. Karena- Ditingkatkan kualitas hidupnya gitu. Tapi mungkin gue mengerti kondisinya ketika ini kan sama kayak quote-unquote lipstick effect itu ya, kita pernah bahas juga sebelumnya. Ini kan ibaratnya gimana caranya dia bisa keluar dari permasalahan hidup di momen itu. Cara satu-satunya adalah yang paling cepat, ya udah gue minum minuman keras aja Biar supaya lupa gitu ya biar gue lupa, kayaknya. atau nggak narkoboy misalnya, biar gue skip aja dalam beberapa waktu. Tapi sekali lagi guys, itu tidak menyelesaikan masalah, karena yang terjadi adalah lu hanya menunda masalah-masalah lu kayak dinanti-nantiin aja, yang ujung-ujungnya bakal numpuk. Jadi daripada lu procrastinating sama semua masalah-masalah yang ada, mendingan lu coba diselesain satu-satu. Kira-kira yang mana dulu nih yang bisa diselesain gitu ya. Supaya lu keluar dari jeratan lingkaran yang itu aja. Menurut aku sih sebenarnya itu. Iya benar-benar. Karena mungkin ada juga orang yang bilang ya, tapi lu ngomong kayak gitu karena lu nggak tahu nih misalnya Iya. kayak bahwa misalnya seonggok rokok tuh adalah jalan keluar yang paling murah untuk kita yang stres. Semua hidup stres. Ya, jadi Lo tau gak di cara lo ngomong? Nih coba lihat kamera. Cara ini ngomong ya. Kamera ini, nah iya ya. Cara ini ngomong ini. Kita semua stres. semua hidup stres. Semua hidup stres. Iya. Sambil bombastic side eye dong, sampai roll eyes dong Aryo. Stres. Stres. Enggak roll eyes. Nah gitu. Susah gue Nah, nih kayak gini nih. Semua hidup stres. Gitu. Nah, oh iya. Roll Gue eyes, gak roll eyes. bisa lagi. Rolling. Semua hidup stres. Gue tuh kayaknya emang gak pantas jadi orang-orang. Gitu. Muter dari kiri ke Ke kanan. kanan. Nah kalau dibalik agak susah sih. Gue bisanya kiri ke kanan ya. Nah. Semua hidup stres. Ya. Sama kayak saya gini deh. Tapi dia stres kalau misalnya nggak beli rokok atau nggak beli minuman keras karena hidup kita susah. Ya sama, tapi tapi misalnya nabung untuk beli makanan bergizi dan spray yang lebih layak juga stres. Nah, choose your stress gitu loh. Sama kayak orang kan kalau kita yang ngomongin kesehatan gitu ya. Training is hard ya, training gitu, latihan olahraga setiap hari itu stres. Tapi kalau lo rebahan juga stres ujung-ujungnya. Jadi lo mau stres yang mana lo pilih deh. Iya, setuju. Kalau lo latihan, lo stresnya sekarang tapi udahnya lo akan dapetin benefitnya gitu ya. Tapi kalau lo mau rebahan juga lo happy-nya sekarang tapi stresnya nanti gitu. Karena ternyata tiba-tiba timbangan lo bertambah gitu, terus lo tiba-tiba nggak sehat gitu. Jadi semuanya tuh hidup tuh nggak ada yang gampang, tapi lo tinggal pilih aja mau nggak gampang di mana, mau digak gampang atau stres karena berjuang atau mau karena stres karena lo ternyata males-malesan dan lo ternyata malah memilih jalan-jalan singkat kayak tadi, biar gue lari dari masalah gue narkoba gitu misalnya. Mungkin bisa dibilang gini kali ya, kalau kita sebagai manusia, kita tuh punya porsi masalahnya masing-masing. Ketika lo bicara kayak, lo mah enak, lo kayak gini. Nah, mungkin lo juga nggak tahu masalah yang kita hadapi juga sebenarnya ada yang lain loh. Karena kan sekali lagi Tuhan tidak mungkin memberikan cobaan kepada umatnya kalau memang umatnya tidak mampu untuk menangani masalah tersebut. Jadi sebenarnya ya kita mungkin punya porsi masalah yang berbeda, tapi
kalau misalnya mau dibandingin mungkin kadarnya akan sama. Nah, ini gimana caranya kita keluar dari masalah kita aja. Nah, sekarang dengan apa yang misalnya masalah yang aku punya, yang Indi punya, kita berusaha banget untuk menyelesaikan itu dengan baik tanpa harus mencari pelarian-pelarian kecil yang sebenarnya malah hanya menambahkan masalah gitu. Betul, hanya mendelay sedikit masalahnya ya, tapi sambil kita mendelay itu tuh malah ternyata menambah jumlah masalah yang ada. Gitu kan, kalau di ilmu psikologi ada tuh katanya fight or flight. Ya. Do you want to fight that problem atau lo mau flight alias terbang, kabur dari masalah itu. Jangan dong ya. Atau daripada bikin gratification-nya instan, mendingan delay gratification aja gitu. Kayak ya udah misalnya sekarang nih aku tidak akan minum atau aku nggak akan narkoboyan gitu ya. Tapi sengaja uangnya ditabung, kemudian nanti bisa jalan-jalan, traveling yang bisa healing gitu. Mungkin nggak usah jauh-jauh, tapi yang deket-deket aja. Yang penting kita bisa ke recharge lagi gitu tenaganya dan juga ide-idenya. Setuju ya, nggak usah jauh-jauh, misalnya mau staycation juga bisa ya, dalam kota aja ya. Itu dia Detikers ya. Jadi kalau ada dua opsi mau fight atau flight, kayaknya mendingan dipilih fight. Flightnya nanti aja kalau mau liburan ya. Iya. Dan juga kalau lagi macet kita nggak bisa flight ya. Kayak dulu Arya sempat disuruh flight, kayak terbang aja mobilnya sama ibu-ibu. Sumpah ya, aduh ibu-ibu itu tapi Membekas kangen ya? loh, membekas loh, tapi kangen loh jujur loh. Lu pernah bertanya nggak ibu itu tinggal di mana ya? Kira-kira hari-harinya gimana gue juga ya? gak mau nyamperin, males. Tapi gue cuma kepikiran kayak, ini kalau misalnya, ini ibu-ibu tuh membawa cerita ini udah gue bawa kemana-mana. Dan ibu-ibu ini membuat banyak orang tertawa. Dan lo Ren. udah bernama Yo. Mungkin lo pada saat di momen itu kayak lo juga pengen tendang si ibu kan? Banget. Rasanya tuh kayak astagfirullah gitu, gue pengen nyebut. Nah, tapi sekarang karena sudah berdamai, gue menjadikan itu sebagai suatu hal yang lucu. Dan ketika aku bawa ini ke tongkrongan manapun, semua orang pada ketawa karena menurut mereka kayak, ya Allah emang ada-ada aja gitu ya. Nah, ini aku tuh pengen banget ketemu ibu-ibunya kayak, terima kasih Bu, ibu tuh membawa keceriaan bagi banyak orang ternyata gitu. Pahala ibu lah gitu. Meskipun dulu tuh cobaannya di aku ya, Iya. yang aku cobain dari Nah, ini kan ibu. ini juga salah satu hal yang simpel ya, Andi. Kita tuh harus bersyukur sama apa yang kita punya gitu. Nah, sekarang mungkin kita lagi pada saat itu nih, di keadaan itu, aku marah-marah banget, kesel banget. Darah udah di gitu ya. puncak gitu ya. Tapi ya look at the bright side. Setelah masalahnya selesai, udah beres juga, malah bisa jadiin bahan ketawaan. Masya Allah, gitu. selalu ada pelangi setelah badai. I can make it through the rain. Waduh. I can stand up once again. And I live one more chance, and I make it to And the I'm rain. strong enough to And man. every time I Feel afraid, I hold that to myself. and I live One more day, and I make it through the rain. I can make it through the rain. Kita tidak akan bertemu dengan Mariah Carey, tapi kita akan bertemu dengan perempuan yang sama cantiknya sama Mariah Carey. Please welcome Brigadir Ade. Wow, Brigadir Ade selamat pagi. Halo, selamat pagi Indi dan Aryo. Nah, biar nggak kena macet kayak ibu tadi Bener. ya, sampai marahin pengendara lain dan disuruh terbang. Mendingan sering-sering pantau kondisi arus lalu lintas. Dan Masya Allah Penting. banget ketemu sama Brigadir Ade itu salah satu dopamin kecil. Karena bisa bikin kita bahagia dan juga senang, happy aja bawaannya. Wow, ketemu Brigadir Adenya Masya Allah, happy. Masya Informasinya juga tentunya penting untuk kita simak ya. Langsung aja kita dengarkan laporan dari Brigadir Ade. Silakan. Baik, terima kasih Indi dan Aryo. Kembali lagi dengan saya Brigadir Ade Cynthia I hadir untuk can menginformasikan make arus it. lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, pelambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung atau Tanjung Priok terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan di kawasan ini bagi pengendara yang akan menuju ke arah Pulau Gadung untuk antisipasi adanya galian yang memakan sebagai badan jalan, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan mematuhi marka jalan yang berlaku. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota juga terpantau kondusif lancar.
Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah kampus Unut yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar, begitupun dari Jalan Niti Mandara Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500669. Bria Adesintia melaporkan dari studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Indi dan Aryo di studio. Salam presisi. Terima kasih banyak Brigadier untuk laporannya pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi Terima besok. kasih. Thank you. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye. Selamat bertugas. Thank you. Selamat bertugas juga. Ya, dari kabar tadi yang ini sudah sampaikan dengan menggebu-gebunya, kita mau beralih ke informasi lainnya. Nah, kali ini datangnya dari PLT Bupati Cilacap yang katanya membeberkan adanya penemuan 100 titik SPPG fiktif. Ternyata bahkan ada yang di kuburan, Di. Ratusan. Wow. Gue pikir lu bakal nyanyi lupa lagi liriknya. Enggak, Kuburan. karena kalau kuncinya kita ingat D A minor, Oh, G minor, ke G, ke C lagi, lagi. A minor, D Jujur, minor. gue tuh paling gak bisa nyanyi lagu itu. Karena gue gak tahu C minor apa, G minor apa, gue gak. Justru itu tuh Bentar biar dulu, Chris. kenapa? Enggak, nih anak tuh doyan ya. Suka ngeganti-ganti kayak tadi nih, ngezoom in, ngezoom out. Tapi abis itu dibalikinnya juga salah jidat dia. Jadi sekarang muka gue zoom in banget. Ya, kelakuan lu. Coba. Pengen lihat. Coba zoom ke kamera Aryo lagi. Klik. Pindah. Ya nggak Tuh, apa-apa. dia tuh zoom banget. Begitu gue ngeliat kayak, nih gimana gue ngomong. Emang dia tuh, sini. Gue ajarin. Bisa nggak? Lu tadi, gila kali. Dia tuh kalau misalnya lagi, nggak, mundur lagi. Yang bener. Lu bandingin sama yang ini tadi. Nanti gue tuh jadi nggak bisa gini. Karena semuanya pepet banget. Tuh. Mundur. Nah udah. Dia aja yang mundur. Mundurin lagi, nanti gue gak bisa maju tuh, lihat. Cepet, iya. Udah sana. Astagfirullah, dikiranya wahana apa kamera-kamera yang ada di sini. Dia tuh soalnya kerjanya gitu, dia tuh gak pernah bertanggung jawab nih orangnya, Bang. Duh. Dia tuh yang kayak mainin tapi abis itu gak bisa beresin Emang. gitu. Kayaknya kalau misalnya tiap kali ketemu Chris tuh gue bawaannya pengen nanya, kamu gak tahu siapa saya gitu. Kasih. Supaya gue kalau mendengar itu sampai terjadi di lingkungan gue ya, mau di misalnya di bandara, di mana di public place lah gitu, itu akan semakin gue kasih bombastic side eye sih. Iya Karena sih. kayak, kamu gak tahu siapa saya? Hah? Ya jelas gak tahu lah gitu, kayak ih jijik banget. Karena orang yang beneran ya sendiri sesuatu gak akan pernah ngomong gitu sih. Yang gitu-gitu tuh yang kentang-kentang aja ya. YKKA. Aduh, ya bener. Kita boleh lanjutkan aja Boleh kan? dong, boleh. Takutnya ntar gue berucap lagi tambah panjang. Iya, karena kan itu kayak jargon buat mereka-mereka yang merasa dirinya sesuatu ya. Bener. Padahal kayak nggak ada, lu tuh kentang. Kita semuanya masih sama makan nasi. Iya. Masih sama hidup di tanah Yang Indonesia. sama. Benar. Jadi dari pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya mengungkapkan ada temuan mengejutkan terkait pendataan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi alias SPPG di wilayahnya. Ternyata dari lebih dari 300 titik yang tercatat, terungkap sekitar 100 titik SPPG diduga fiktif karena tidak ditemukan bangunan ataupun aktivitas yang mendukung operasional dari si SPPG tersebut. Ami mengatakan temuannya tersebut terungkap setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh Kepala SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional bagian pusat. Hasilnya, sejumlah titik yang terdaftar justru adanya di lokasi yang tidak memungkinkan untuk dijadikan fasilitas pelayanan. Jadi pas dicek ternyata ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, dan bahkan ada yang di tengah kuburan. Menurutnya, temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik jual beli titik ataupun pendaftaran titik fiktif dalam program SPPG. Nah, persoalan itu sekarang ini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah dan juga pihak-pihak terkait.
Nah ini jadi isu jual beli titik nih. Kemudian titik fiktif yang memang benar adanya ini harus kita benahi katanya. Ami menjelaskan sejumlah titik yang terdaftar bahkan masih diperjualbelikan kepada pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian titik masih belum memiliki kesiapan infrastruktur maupun legalitas yang jelas. Jadi ada titiknya tapi masih ditawar-tawarkan. Ada yang mau beli atau enggak. Dia menambahkan mayoritas titik yang menjadi temuan tersebut diketahui terdaftar atas nama yayasan yang membawa nama Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya. Yes, rata-rata yayasan bawa nama Sony. Sebagai tindak lanjut, hasil rapat terkait bersama tim dari investigasi yang dikirim Kepala BGN lewat jajaran pusat memutuskan untuk menghentikan sementara pembukaan titik SPPG yang baru tersebut di Cilacap. Gitu. Dan ngomongin tentang masalah BGN juga kemarin itu katanya Kejagung buka peluang pemeriksaan Nanik S. Dayang ya. Bagus, setuju banget ya. Karena yang satu itu harus semuanya diperiksa gitu Detikers ya. Betul, sebagai Kepala BGN yang baru tentunya. Betul, jadi Kejagung mengatakan bahwa semua orang yang dinilai memiliki informasi terkait kasus ini bisa diperiksa sebagai saksi. Dimulai dari saksi, disitulah nanti kita akan lanjutkan Detikers ya. Ini disampaikan langsung oleh Dirdik atau Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi saat ditanya respon Kejagung soal pengakuan pengacara mantan Waka BGN Sony Sonjaya yang menyebut dugaan keterlibatan inisial NSD dalam mengubah nama-nama yayasan pengelola SPPG. Syarif mengatakan penyidik tidak hanya bergantung pada keterangan satu orang. Ya, jadi gini, alat bukti yang kami dapat atau kami cari itu tidak bergantung kepada salah satu keterangan saja. Ya, kami punya alat bukti banyak, ada keterangan saksi, ada barang bukti elektronik, ada alat bukti dokumen dan juga lain-lain dan ahli. Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja ya. Dia juga bilang pengembangan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan penyidikan terus berjalan. Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi, itu berdasarkan alat bukti yang kami cari terus sampai dengan saat ini masih berjalan sehingga tidak bergantung kepada keterangan satu orang. Syarif menyebut Nanik S. Dayang juga berpotensi diperiksa. Dia mengatakan pihak yang diduga memiliki informasi bisa diperiksa sebagai saksi. Untuk NSD sudah beberapa kali saya sampaikan ya, semua orang yang mengetahui mengalami itu berpotensi diperiksa sebagai saksi. Ya berpotensi ya, tapi semua orang sebagai saksi itu belum tentu dia melakukan penyimpangan. Namun Syarif juga belum menjelaskan kapan Nanik akan diperiksa. Dia mengatakan pemeriksaan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidik. Kami belum bisa menyampaikan sekarang, tapi semua orang yang mengetahui mengalami ya yang bisa menerangkan adanya tindak pidana itu akan kami pertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Sebelumnya pengacara Sony Krisnamurti menyebut soal peranan NSD mengubah yayasan pengelola SPPG. Dia menyebut yayasan yang diubah itu ada di beberapa daerah seperti di Madiun dan juga di Bogor ya. NSD itu tadi, oh iya tadi ada ya, NSD itu tadi melakukan dalam BAP-nya Pak Sony yang menjelaskan NSD ada mengubah-ubah yayasan. Namanya diubah lagi dengan namanya ini, dirubah lagi dengan namanya ini. Jadi 3 kali mengubah. Nah titik-titik itu menurut penjelasan Pak Sony tadi dalam BAP adalah titik-titik yang dipunyai oleh NSD. Sejauh ini Kejagung sudah menetapkan jadinya adalah 6 orang tersangka. Tentu saja Kepala BGN, mantan kepala ya Dadan Hindayana. Kita ulang-ulang aja terus biar kamu hafal namanya Detikers ya. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewijk Pusung, Asep Yusuf Somantri atau AYS yang selaku orang dekatnya Sony. Kemudian Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal PT YAT selaku penyedia motor listrik BGN Andri Mulyono dan juga Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review IFSR yaitu Glory Harimas di Hombing. Gitu Detikers ya. Ini masih ada lanjutannya by the way. Kepala BGN Nanik S. Dayang juga sudah buka suara soal kasus dugaan korupsi di BGN. Dia mengaku perannya lebih banyak berhubungan dengan urusan pemberitaan, jadi nggak tahu soal pengadaan. Tugas gue itu kan berhubungan dengan media aja. Jadi gue ini nggak pernah rapat keputusan mau kaos kaki kek, lu apa kek, pengadaan apa yang ramai-ramai itu seuprit kucing pun gue nggak ngerti, kagak tahu kata Nanik dalam podcast berjudul Tangis Nanik Dayang atas pengkhianatan Dadan pada Prabowo. Apa yang terjadi di balik korupsi BGN di kanal YouTube Total Politik seperti dilihat detik.com di hari Selasa. Memang ini juga clickable. Bener Ya, dari judulnya ya. Clickable dari thumbnail YouTube podcastnya Total Politik ya, kita Selamat lihat-lihat. pagi Mas Ari, Mas Budi. Mas Arbut Sehat-sehat. ya. Dia juga membantah sebagai pengadu dalam kasus ini. Hal ini mengomentari postingan hadiah dari Bu Nanik yang diunggah Sony Sonjaya. Jadi bukan gue ngadu. Jadi kalau dibilang Pak Sony hadiah dari Ibu Nanik kan seolah-olah gue nggak pengadu. Kan gue nggak bisa ngadu. Emang di kejaksaan bisa Pak?
ada yang korupsi bisa diproses katanya. Dia juga buka suara soal namanya disebut-sebut terkait kasus ini. Dia mengatakan namanya mungkin disebut-sebut karena ada chat dengan Sony. Gue klik-klikan itu nggak tahu, itu kan operasional Pak Sony. Ngeklik titik-titik dapur itu kan gue nggak ngerti kali nama gue disebut. Gue pernah WA dia, tolong dong dapurnya TNI diurus karena TNI kan kasihan titiknya sedikit banget gitu. Terus gue dimintalah TNI itu mungkin jabatan gue kan tinggi banget di BGN, nah makanya gue nggak ngerti. Gue minta tolong Pak Sony, ada pesantren juga. Bu, ini kan pesantren saya, ada gerobokan yang santrinya pada keracunan, akhirnya nggak percaya, ingin bikin dapur sendiri. Gue misalnya, Pak Sony tolong dong ini ada pesantren ini. Kalau dilihatnya dari chat gue, itu ya mungkin bener gue bagian dari korupsi, tapi gue nggak terima duit katanya gitu. Aduh pusing ya. Selain Bu Nanik SD yang kemarin juga kita lagi dihebohkan dengan Bu Nanik pisang goreng karena kan ngebantu ojol, inget gak sih Yo? Iya, Masya Iya kan Allah. itu Masya Allah ya, yang ojolnya lagi mau ngambil pesanan order pisang goreng terus ditertipkan kan motornya, bapaknya sampai teriak-teriak kayak saya Sampai naik ke iya ini ya. jangan diambil. Taunya di situ Bu Nanik pisang goreng turun ya, dia bahkan memberikan santunan. Memang aku cinta pisang goreng. Yes. Di yes, situ sih yes. aku ngerasa bahwa aku langsung mau pesen pisang goreng gitu. Terlebih ketika pada saat Bunda Corona main ke sini juga kita dibekalin sama Oh iya? Iya. Ya Allah. Pisang goreng Bu Naniknya langsung Ya Allah. beliau yang datang mengirimin beberapa dus buat kita Ya satu Allah, tim. memang Masya Allah. pisang goreng itu adalah pisang goreng kebanggaan Tanjung Duren ya. Benar. Harta karun Tanjung Duren. Benar. Kita akan juga mencari pisang goreng lain yang terdekat aja Betul. sambil memberikan kesempatan untuk Detikers untuk beristirahat sejenak. Tapi jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh karena kita masih akan kembali abis yang satu ini. Jadi kemana-mana tetap bersama kami, masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detikers kerinduan yang begitu besar membuncah di perasaan kita berdua. Membuncah tuh kayak sampai berdebar-debar Yes, gitu ya. karena Kayak, akhirnya kita bisa kembali menemani Detik Pagi lagi. aduh ya ampun, padahal kita cuma away 2 menit ya. 2 sampai 3 menit lah. Aja. Namun yang namanya kangen itu berat, cukup aku aja. Aduh, cukup Dilan aja sih kalau kata gua ya. Iya, Biarin benar. si Dilan aja udah. Nah tapi Detikers kita akan ketemu lagi nih sama teman kami reporter yang satu ini. Yes. Karena lately aku seneng banget always good news from Bali. Konsepnya gitu ya. Karena kemarin tuh kita ngobrol sama tim dari Bali tuh kayak ngomongin tentang sustainability. Bahkan membuat sesuatu yang tadinya bukan nggak penting lagi ya, tapi sampah, the real sampah, tapi jadi sesuatu yang berguna jadi bensin. Ternyata sekarang ada kelanjutannya juga. Di Kuta Bali, semua tentang sustainability. Di Kuta Bali, gitu. Aku malah jujur hafalnya yang anjing kintamani beli Gue dari tuh deg-degan banget, lu tau gak? Pulau Bali. Ketika dia ngucapin kata itu kan yang di awalnya katanya binatang ya. Iya. Gue kayak astagfirullahaladzim, apalagi Tapi harus aku sumpah lakukan ya Allah. Dari lagu itu gue jadi tahu, oh anjing kintamani itu ada khasnya. Karena ini di dunia parenting jadi perdebatan yo, kayak ada orang tua yang kalau nama anjing kasih tahu aja anjing, jangan di nama yang lain. Oh. Gitu. Jadi jangan kayak Gogo. jadi biar dia tahu dulu aktualnya, nanti abis itu kalau mau dia ganti sebutan yang lain nggak apa-apa. Nah kali ini kita akan belanja di Bali karena kita akan ke Krishna ya. Enggak, beda. Kita mau ketemu sama reporter kita buat ngomongin tentang satu desa, namanya Desa Cepaka yang ada di Tabanan. Katanya mulai menyulap sampah plastik untuk menjadi BBM. Wow, bahkan katanya nggak cuma sampai di BBM doang, bener nggak sih katanya sampai ke pertanian bisa memanfaatkan, artinya mungkin jadi pupuk atau something gitu kali ya. Daripada penasaran, Detikers langsung aja kita tanya supaya kita bisa konfirmasi langsung. Beli Krishna, selamat pagi menjelang siang. Krishna Pradipta, reporter Detik Bali. Selamat pagi. Selamat pagi, Bli. Selamat pagi. Halo Bli, kalau di sana mungkin udah agak siang ya. Benar. Ya, Wah, agak siang. Bli, boleh kita ngobrol-ngobrol sepertinya sudah ada rekan-rekan lainnya yang sudah hadir di sana ya? Oke, siap. Silakan, Bli. Baik, bisa saya sampaikan Detikers di sebelah kanan saya ada Bapak Kepala Desa Cepaka, Bapak Keteteja, dan di sebelah kiri saya ada Bapak Frederick Evander Christian Sukota selaku Program Manager dari Koko Social Foundation. Jadi mereka berkolaborasi untuk mengatasi masalah sampah yang ada di Desa Cepaka, khususnya yang sampah anorganik dan organik. Nah, di belakang saya juga sekarang ada mesin pirolisis yang mampu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak seperti itu. Dan kemudian ada juga kolaborasi dari pihak Desa Cepaka
bersama Istana Presiden Tampak Siring di Gianyar terkait pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan ke Bapak Ketua TJ lebih dahulu terkait bagaimana sejarah dan kenapa ada mesin seperti ini di sini. Oke, Pak Tet, bisa dijelaskan mungkin kenapa mesin pirolisis ini sampai bisa ada di Desa Cepaka? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Krisna. Jadi pagi ini saya menginformasikan bahwa sebelum itu Desa Cepaka ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Nah, masalah utama kita saat ini juga memang saat ini masalah sampah. Oleh sebab itu, sampah ini menjadi perhatian khusus juga di Desa Cepaka. Nah, kebetulan karena ini sampah juga menjadi concern kita, dan kita adalah daerah pariwisata, nah, sehingga di desa tentunya ingin juga memberikan yang terbaik begitu terhadap daerah Bali, bagaimana desa ini bisa bersih dan bisa sampah terkelola dengan baik. Nah, itu awalnya. Nah, kemudian kebetulan Koko Development Group sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang properti begitu menawarkan suatu CSR awalnya, bahwa beliau menawarkan karena CSR merupakan kewajiban memang salah satu perusahaan, dan ditawarkan kepada kami bagaimana bisa nggak Desa Cepaka bekerjasama dengan menerima CSR kami. Nah, tentunya kami tanya CSR bentuknya apa begitu. Nah, Dayung bersambut bahwa kebetulan yang ditawarkan juga mengenai sistem pirolisis ini, yaitu pengolahan sampah plastik menjadi BBM. Ya, tentunya itu kita bahas secara matang bagaimana konsepnya supaya sistem ini tidak begitu saja CSR diberikan seperti pada umumnya. Kita takut juga CSR itu nanti setelah diberikan tidak berjalan dengan baik. Nah, kita nggak mau begitu. Itulah yang kita beritahukan kepada Koko Development Group supaya dipikirkan konsepnya bagaimana sistem polarisis ini bisa berkesinambungan. Kira-kira gitu, Pak. Nah, untuk pengelolaannya sendiri, apakah murni melibatkan warga Desa Cepaka atau menggandeng pihak lain, Pak? Nah, jadi karena ini nanti bentuknya adalah diberikan berupa CSR, tentunya hibah dari Development Group kepada Desa Cepaka intinya, tetapi Desa Cepaka karena nanti ini menimbulkan suatu misalnya biaya operasional ke depan, jadi kita berikan kepada Yayasan Cepaka Jaya Mandiri yang menerima CSR ini, dan nanti sehingga yayasan akan mengelola ini bekerja sama dengan Koko Social Fund begitu. Nah, terus untuk hasil BBM sendiri, Pak Tejo, nah ini diperuntukkan untuk masyarakat di Desa Cepaka atau diperjualbelikan keluar dulu, Pak? Ya, jadi awalnya bahwa BBM ini karena juga kapasitasnya tidak besar, sehingga hasil dari BBM ini ya tentunya sudah direkomendasi juga oleh Get Plastik begitu. Kita baru bisa untuk kepentingan atau kebutuhan sendiri yang memang memerlukan di sini solar, ya seperti traktor gitu ya, kemudian mobil angkutan sampah kita yang memakai solar. Nah, itu yang bisa kita ini, dan juga warga yang memang ingin mencoba atau membutuhkan juga kita berikan kepada mereka dari hasil pengolahan. Oke, siap. Nah, ini juga menarik Pak Tejo, tadi disebutkan pengolahan sampah organik ini melibatkan Istana Presiden. Nah, ini bisa diceritakan Pak, kenapa kok sampai ke Istana Presiden seperti itu, Pak? Pada saat kebijakan pemerintah Bali itu tidak boleh lagi open dumping terhadap pembuangan sampah, tidak tercampur ke TPA, kan gitu. Nah, sehingga ada kebijakan bahwa hanya sampah residu yang bisa dibawa ke TPA. Nah, sehingga sampah plastik penorganik itu harus kita kelola dan olah di TPS 3R. Jadi dia reuse, kemudian recycle. Nah, yang bahan plastik. Dan bahan plastik ini salah satunya adalah dikelola dengan sistem pirolisis. Nah, kemudian organik ini, kebijakan pemerintah tidak boleh keluar dari desa dan di rumah tangga. Nah, karena daerah kita ini adalah perbatasan antara kota dan desa yang memang lahan
space itu sudah begitu terbatas sehingga tidak bisa kita membuang sampah organik ini tanpa ada tempat, tanpa ada pengolahan. Begitu sebenarnya dasar pemikirannya. Nah, sehingga sampah organik ini kan harus dikelola, harus diolah. Nah, ini menjadi problem juga buat kita. Bagaimana mengolah sampah organik ini bisa menjadi suatu yang bisa bermanfaat, tentunya jadi pupuk organik. Nah, dengan pertimbangan itulah kita mencari informasi bahwa di Istana Presiden di Tampasiring ada pengolahan sampah organik yang memang tadinya khusus untuk di Tirta Empul. Empul. Nah, sehingga di sana kan banyak menghasilkan sampah-sampah organik dari upacara persembahyaan begitu. Nah, kita jajangi ke sana dan mereka sangat antusias membantu kita. Nah, karena membantu kita, tentunya nanti pendampingan mulai dari menyiapkan mesinnya, kemudian juga bangunannya bagaimana, mengolahnya gimana, fermentasinya bagaimana, sehingga akhirnya keluar nanti output pupuk organik. Begitu kisahnya, sehingga kita akan didampingi oleh Istana Kepresidenan di Tampasiring. Karena di sana ada pengolahan sampah organik dengan menggunakan fermentasi kotoran rusa. Nah, yang ada di sana di Istana Presiden. Kira-kira begitu Pak Sutma. Oke. Baik, itu sedikit penjelasan dari Bapak Ketua Tejo selaku pemerintah Desa Cepaka terkait sejarah adanya mesin pirolisis ini dan pengolahan sampah organik ke Istana Presiden. Nah, sekarang kita bergeser ke sebelah kiri saya ada Pak Ipan terkait nanti beliau yang menjelaskan teknis dari mesin pirolisis ini. Pak Ipan, mungkin bisa dijelaskan jenis plastik yang bisa diolah menjadi BBM di mesin ini. Oke, jadi pertama kita disclaimer dulu ya. Mesin dan teknologi pirolisis ini dikembangkan oleh yayasan yang namanya Get Plastik yang berlokasi di Abian Sumal, Bali. Nah, kita Yayasan Fokus Sosial Fund dan Desa Cepaka bekerja sama untuk mengimplementasikan teknologi pirolisis ini sebagai salah satu solusi permasalahan sampah yang ada di Bali. Jadi gimana produk-produk atau sisa-sisa sampah plastik yang ada di desa, kita bisa olah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu BBM. Nah, terkait dengan teknisnya dan plastik yang bisa diolah oleh mesin pirolisis ini, sebagian besar plastik bisa, tapi yang tidak bisa diolah itu yang PVC. Karena itu akan mempengaruhi kinerja dan optimalisasi daripada mesin pirolisis. Jadi seperti plastik-plastik PET, HDP itu semuanya bisa diolah di mesin pirolisis ini dan menghasilkan 3 produk. Yang pertama itu bisa menghasilkan solar, yang kedua itu bisa menghasilkan bensin, dan yang ketiga itu menghasilkan black carbon. Nah, pada prosesnya dan beberapa minggu yang sudah dijalankan oleh teman-teman operator dan juga yayasan di sini, kami memproduksi solar dari sampah-sampah plastik yang ada dan dikumpulkan di desa. Jadi dan lebih spesifiknya adalah kalau misalnya kita mau mengubah produk solar itu dibutuhkan waktu sekitar 4 jam. Sedangkan untuk mengubah plastik menjadi BBM, dalam hal ini jenisnya bensin, itu dibutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. 5 jam. Dan untuk teknologi ini, teknologi kami belum memperbarui, belum bekerja sama dengan Get Plastik untuk memperbarui, tapi kabarnya teknologi yang terbaru itu hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam dan menghasilkan langsung 2 produk secara bersamaan, yaitu solar dan bensin. Dan kami harapkan sih pirolisis ini bisa, khususnya di Desa Cepaka ini, bisa menjadi contoh untuk desa-desa lainnya yang ada di Pulau Bali. Artinya bagaimana desa memiliki pengolahan sampah mandiri dan bisa menjadi solusi. Kita tidak lagi mengkritik pemerintah, tapi kita bisa menjadi solusi yang nyata bagi pemerintah, khususnya di Bali. Oke, Pak Ipan, terkait jumlah kapasitas sampah yang dibutuhkan untuk menjadi bahan bakar minyak itu seperti apa? Mesin pirolisis yang dibuat oleh Get Plastik ini sebenarnya beragam ya. Untuk kapasitas plastik yang akan diolah di mesin pirolisis ini. Kebetulan di Desa Cepaka ini kami miliki 10 kg. Dan dalam 1 hari kita bisa mengolah 2 kali pengolahan. Jadi total sampah yang diolah dalam 1 hari itu bisa totalnya 20 kilo. 20 kilo. Bensin atau BBM yang dihasilkan dari 20 kilo sampah itu adalah sekitar 17 hingga 18 liter.
Nah ini kan bahan bakar minyak untuk kendaraan. Nah apakah ini sudah pernah diuji ke kendaraan dan ada efek sampingnya? Efek samping sudah diuji khususnya oleh Yayasan Get Plastik. Mereka sudah menguji digunakan pada generator listrik, kemudian pada mobil operasional mereka, dan kemudian mereka pernah membuat konser berbahan bakar minyak yang dari sampah plastik. Itu semuanya sudah diuji. Kalau di Desa Cepaka sendiri, karena kita baru running proses pengolahan sampahnya, kita sudah menguji pada mesin generator tawa. Traktor. Ya, traktor yang dimiliki oleh petani di Desa Cepaka. Nah untuk efek sampingnya mungkin ada. Efek sampingnya enggak, karena ini sudah sesuai dengan standar dan hasil daripada produk-produk pengolahan sampah plastik ini sudah diuji dan itu tidak ada menimbulkan efek samping buat kendaraan. Ya. Baik, Detikers, itulah wawancara saya bersama Bapak Ivan, pelaku program manajer dari Toko Sosial Foundation. Jadi kolaborasi dari yayasan dan desa ini bisa dibilang sangat positif untuk mengatasi solusi sampah yang ada di masyarakat. Nah, demikian laporan saya dari lokasi. Krishna Pradipta, Reporterik Bali, dan terima kasih juga untuk Bapak Iketo Teja selaku Kepala Desa Cepaka dan Frederick Evander Christian Sokata, Program Manager dari Koko Social Fund. Terima kasih Betul banyak. sekali. Ini mudah-mudahan kolaborasinya bisa diteruskan ya ke desa-desa lainnya gitu. Pak Ketut, aku sering banget ke daerah sana. Ini mungkin udah deket Seseh ya. Karena aku sebagai anak Ceminyak Canggu udah bergeser ke daerah-daerah situ juga. Ternyata di dekat sana ada pengolahan sampah. Gak nyangka banget ya, kirain di sana tuh ya udah turis aja dan liburan aja. Tapi ternyata bisa seproduktif itu juga areanya. Amin, amin. Terima kasih kalau gitu Bli Krishna, ditunggu laporan-laporan menarik lainnya dari Bali. Selamat bertugas kembali dan sampai jumpa. Terima kasih. Luar biasa ya sustainability-nya ya. Mungkin karena termotivasi karena apa ya, di Bali kan bisa dibilang limbah plastiknya juga banyak ya. Dengan konsumsi rumah tangganya yang tinggi, udah gitu kan kayak banyak pelaku-pelaku usaha F&B ya, kafe, restoran, here and there, semuanya tuh pasti ada yang pakai sedotan dan lain-lain. Mungkin meskipun udah nggak boleh tapi mungkin masih ada aja. Tapi senang bahwa ternyata masyarakatnya juga pada sadar ya untuk mengolah itu supaya nggak numpuk sampah-sampahnya. Tapi aku juga ingat betul bahwa Bali itu salah satu lokasi di mana pertama kali tidak mengizinkan penggunaan plastik sekali pakai itu di Bali gitu. Bagus. Jadi aku tuh inget banget pada zaman itu sempat kita orang-orang yang baru ngerasain hal tersebut kewalahan. Karena kan kalau di Bali kita pasti belanja ya, dikit-dikit ke CK lah, dikit-dikit kita ke minimarket lainnya gitu kan buat beli kebutuhan-kebutuhan yang ada. Betul, minimart dan Pepito ya kalau di Bali ya. Benar. Dan kadang-kadang kesulitan karena ya tidak disediakan plastik lagi. Pada saat itu boleh ada plastik tapi awal-awal tuh masih harus bayar Rp200. Which is kadang-kadang kita nggak ada uang receh juga gitu, jadi agak repot. Nah tapi terlepas dari itu semuanya, apapun langkah yang dilakukan untuk sustainability buat aku sendiri ngedukung banget gitu. Apalagi kan BBM sekarang lagi mahal gitu ya. Mudah-mudahan ada alternatif lain yang kemudian bisa dicari, digali lebih dalam lagi dan kemudian bisa memudahkan kita sebagai masyarakat untuk menemukan celah-celah untuk bisa hidup dalam kondisi yang happy. Setuju, bagus ya, mudah-mudahan bisa ditiru sama daerah-daerah lainnya gitu. Karena meskipun kamu tidak berbisnis di makanan, kadang kita aja sendiri yang pelaku rumah tangga aja suka masih pakai sekali buang plastik-plastik gitu ya. Kadang aku suka sebel loh ya, kadang plastiknya masih bagus tuh dibuang. Kalau emang ternyata harus ada konsumsi plastik karena udah dikasih dari sononya gitu ya, at least itu dilipet lah si plastiknya, dipakai lagi berulang kali. Jadi jangan sampai umurnya tuh pendek dan langsung cemplung aja ke tong sampah Karena gitu sekali ya. lagi plastik itu nggak dosa. Tapi penggunaannya yang Harus menjadi dosa kalau sekali pakai gitu. Betul ya. Itu dia Detikers ya, apalagi kayak sedotan gitu habis itu udah dipakai dibuang. Aduh, mendingan kalau kayak nggak bisa bawa sedotan yang stainless atau yang besi dan bisa dicuci berulang kali, pakai mulut aja, dikokop ya. Dikokop itu adalah solusi ya, use your mouth. Contohin Mi. Nah. Jadi kokop itu tetap cantik konsepnya, bukan berarti gitu nggak kayak ikan koi, mulutnya tetap kayak. Iya. Nah, cuman kan kadang-kadang cewek-cewek gitu suka nggak mau takut transfer lipstiknya. Gimana tuh caranya? Tips and triknya? Jadi ternyata aku nonton sebuah series ya. Yang bilang justru pakai sedotan itu bisa bikin bibir kamu keriput. Oh. Karena kan gini kan. Di kayak kacupang. Jadi karena gitu, jadi kan malah keriput. Nah katanya justru kalau mau udah aja minum biasa tapi
Kalau harus pakai sedotan, gitu ya. nah paling aman udah langsung aja ke bibir gelas ya. Jadi nggak usah pakai sedotan. Tuh kan, kamu lebih sustain sekarang dan juga bisa memperpanjang usia bibir kamu ya. Gini. Usia bibir. Bibir Usia bibir kita sama usia kamu sama sih. sama, bener. Dia nggak hidup terpisah ya teman-teman. Tidak dijual terpisah. Tapi berarti triknya bisa menggunakan ala tante-tante yang mau mencium ponakannya di kekep. Gitu. Nah gitu, bisa dicoba tuh. Disun tapi dihisap. Dihisap. Bukan hisap ya. Bukan, isep maksudnya, bukan hisap. Kalau itu takut dihisap. Tapi kalau dihisap juga konotasinya negatif zaman sekarang. Jadi dihisap aja kayak, dihisap, benar-benar. gitu. Kayak dicium-cium gitu. Gitu. Bener. Ya. Kita mau ngobrol kemana sih? Nggak tahu sih, soalnya nanggung ternyata nih Mas Krisna nih. Mas Krisna dilihat-lihat tuh. Kata Mas gue Tri. mau lanjutin Kata Mas gue Krisna. Mas Krisna tadi tahu gitu kita dikasih ini juga earphone-nya ke Mas Ivan sama ke Pak Ketut ya. Biar bisa ngobrol juga tuh sama Mas Ivan sama Pak Ketut gitu. Bentar, lu juga seenak-enaknya manggil orang Mas Ivan. Nama dia Ivander. Kan Belum dipanggil- tentu dipanggilnya Ivan. Tadi si Mas Krisna bilangnya Ivan. Makanya gue pas lihat, oh tengahnya yang diambil nih gitu. Kan bukan Mas Frederick kan, ternyata Mas Ivan gitu. Ivander gitu. Ivan. Aduh, kayak suaminya Davi namanya Evander. Oh bagus. Iya. Kalau yang di Star Wars tuh Darth Vader ya. Darth Vader beda lagi dong. Ini orang capek gua. Ada Put, bantuin ada Put. Vadernya ya. Put. Iya. Iya capek banget Itu nggak nih. usah disapu by the way ya. Nggak Itu usah. variasi aja. Iya. Nggak ada yang harus di cover dari situ ya. Nggak ada karena emang kita natural aja. Natural Kalau kita aja. bodoh ya bodoh aja nggak apa-apa. Tapi boleh deh bola. Nah tadi malam bola. Keren. Rame soalnya. Indi si anak bola. Enggak, si aku cuma kan Messi aja ya. Oh. Cuma sekarang nambah satu lagi kan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Nah, mana tadi ya klik link yang udah gua buka, hilang kan jadinya. Di mana tadi gua bukanya ya? Tadi gua bukanya di Detik Bola tentu saja ya. Jadi tadi malam itu adalah pertandingan antara Uzbekistan sama Portugal. Portugal kan sekarang lagi jadi perhatian. Iyalah karena orang pengen lihat si CR7 ya Detikers ya. Dan ternyata tadi malam Cristiano Apa tuh? Ronaldo ngegolin 2 Gol. Ale. gol. Ale. Ale. Nah ternyata golnya juga kan banyak gitu ya. Tapi tetap aja sih Kenapa? nggak semua dia yang ngegolin. Oh. Karena ternyata golnya yang dicetak adalah 5. Oh dari 5 tapi Gila. 2-nya disikat langsung sama Cristiano Ronaldo. Iya. Tetap oke sih. Tetap oke gitu kan ya. Soalnya kan kemarin sebelumnya Ronaldo barengan sama Portugal itu 1-1 ya ditahan imbang ya sama lawannya 1-1. Seri gitu kan kayak wah mana nih taringnya gitu dari Cristiano Ronaldo gitu. Nah akhirnya sekarang ternyata dia comeback di pertandingan berikutnya meskipun masih di grup aja gitu Detikers ya. Tapi dia menorehkan prestasi juga. Kemarin kalau katanya Messi adalah ternyata di pertandingan yang bahkan belum 16 besar gitu ya. Dia udah punya rekor top scorer selama Piala Dunia. Ternyata Ronaldo juga sekarang punya skor yang baru gitu Detikers ya. Ternyata sekarang Ronaldo itu dinobatkan sebagai satu-satunya pemain yang di semua ajang Piala Dunianya dia selalu mencetak gol. Oh Wow keren banget. Jadi gue ngerasa oh berarti dulu pas Messi awal-awal gitu ya tahun 2006 berarti dia mungkin gak langsung nyetak gol kali ya gitu di laga Piala Dunianya gitu Detikers. Meskipun sekarang memang pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026 ini masih dipegang oleh Lionel Messi dengan 5 Yes. gol ya. Nah meskipun menariknya semua gol Argentina di 2 laga fase grup dicetaknya hanya oleh Messi seorang kalau kemarin ngebandingin gitu ya. Sedangkan perolehan gol Messi dipepet oleh Erling Haaland bersama dengan Norwegia dan juga Kylian Mbappe di Prancis. Keduanya sama-sama telah mencetak 4 gol. Kemudian juga nih berikutnya perolehan 3 gol mencatatkan nama Dennis Undav dari Jerman dan juga Jonathan David dari Kanada. Untuk perolehan 2 gol sementara itu dicatatkan oleh 19 pemain, salah satu yang teranyar adalah masuk juga ini Cristiano Ronaldo. Sejauh ini ada 139 gol yang tercipta dalam 46 pertandingan Piala Dunia 2026 dan dari jumlah itu ada 74 pemain yang menyumbang 1 gol juga. Intinya gitu Detikers ya, sepertinya sudah makin melihatkan taringnya Cristiano Ronaldo di pertandingan Piala Dunia kali ini dengan kemenangan dia 5-0 juga melawan Uzbekistan di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat tadi malam. Dan kita lihat aja nanti ke depannya akan seperti apa
Ronaldo karena sekali lagi ini adalah mungkin pembuktian terakhir Ronaldo di Piala Dunia. Apakah dia bisa memenangkan Piala Dunia? Karena sepanjang karirnya hanya belum memenangkan Piala Dunia aja kelihatannya Cristiano Ronaldo ini. Dan ini yang selalu membayang-bayangin dia dengan Messi. Soalnya gitu, kalau wartawan kan kompor. Menurut Anda gimana nanti Anda bersama dengan Messi? Nah gitu-gitu. Jadi katanya suka ditanya-tanya tentang persaingannya antara dia dengan Messi gitu. Ya gitu. Padahal yang bikin-bikin ya sebenarnya warga juga gitu ya. Padahal mereka sendiri mungkin gak ngerasa saingan kali. Bener suka gitu ya. Kayaknya orang tuh dipanas-panasin meskipun dia ngerasa ya kita mah stay in our lane aja. Lu gue. Tapi pertanyaan warga tuh suka mematik ya. Tapi akhirnya suka ujungnya beneran jadi berantem gara-gara warga. Dipanas-panasin gitu ya. Jadi ternyata ini beneran beritanya juga baru naik. Respon Ronaldo saat ditanya persaingan top skor dengan Messi hingga Haaland gitu ya. Apa katanya? Katanya selepas laga Ronaldo ditanya soal potensi persaingan top skor dengan Messi, Mbappe dan Haaland. Pemain milik Al Nassr itu ogah menjawab. CR7 malah meminta agar menanyakan hal yang lain. Dia bilang pertanyaan selanjutnya. Keren, tegas. Kata Ronaldo kepada jurnalis asal Portugal. Yang nanya juga jurnalis dalam negerinya dia. Tapi berarti dia bisa bahasa Indonesia ya? Enggak dong, kan ceritanya ditranslate dong. Mungkin next question gitu. Gitu kali ya. Kirain tiba-tiba dia ngomongnya kayak, maaf, pertanyaan selanjutnya. Oh gila, jago bahasa Indonesianya. Enggak dong. Fase. Pertanyaan selanjutnya gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kamu tidak fantas. Gitu. Fantas ya gitu. Dia bilang katanya yang terpenting adalah tim bersatu dengan mereka. Kami tidak bisa mengendalikan hal-hal yang lain yang datang dari luar. Kami tahu bahwa ketika tidak menang kami akan diserang, terutama saya. Wah, dia udah nyiapin mental ya. Tapi ya gimana ya, namanya juga olahraga pertandingan gini pasti dibanding-bandingin sih ya. Iya, standar lah. Musisi juga gitu kok kadang-kadang kan. Iya. Kayak dulu misalnya ada perseteruan antara Agnes Mo sama Anggun C. Sasmi. Padahal enggak, baik-baik aja gitu. Iya, bahkan itu ya Raisa sama Isyana juga gitu kan katanya. Iya. Sampai akhirnya Raisanya sengaja, udah aja lah kalau gitu kita samperin, kita tunjukkan bahwa kita berkarya bareng. Iya. Kenapa sih harus dibanding-bandingin gitu? Kayak aku sama Om Ari Wibowo. Aduh. Orang juga kan ngebanding-bandingin kayak, ih aku baru aja posting juga tadi foto aku ya. Aduh. Jadi, di sela-sela obrolan. Tadi pas gua ke toilet dia Apa? lagi interview doorstop gitu. Sama anaknya yang udah usia 17 tahun. Iya, tuh aku mah tadi udah posting tuh liat foto Gila aku. masuk fit ini? Iya, masuk fit. dengan captionnya adalah I'm a huge fan. Udah, titik. Tuh lihat. Tuh aku love sendiri juga, tuh lihat tuh. Saking aku happy banget, aku Gila, senang banget. dan di umur segini ya yang kita udah gak pernah real time posting, ini menurut gua cukup real time ya. Jangan sedih. Hari H dan masih di ranah waktu yang sama, masih pagi gitu, bukan kayak udah siang udah sore gitu. Teman-teman jangan sedih. Aku tadi sampai bilang sama Mas Ari Wibowo-nya juga, Mas maaf banget aku gak pernah kayak gini ke artis manapun. Aduh. Mana coba yang pernah gue tiba-tiba samperin? Mana? Ada nggak? Nggak ada. Cuman dia. Sama-sama lu di tag gak? Aku cuman mention aja, Oh. tapi nggak di tag, nggak berani. Ada tapi IG-nya ada. Ada, Oh. Ari Wibowo official. Kata gue mah gak apa-apa tag and mention kan. Tadi aku mau nge-tag tapi kayak, aduh kotak-kotak kelihatan aku fans banget. Aku cuma huge fan terus nge-tag Mas Ari Wibowo-nya. Mention at Mention Ari aja, Wibowo gitu. tapi nggak nge-tag. Gak apa-apa. Hidup seru karena kita tuh kayak ada kejutan-kejutan kayak gini ya. Iya gemes banget ya Allah. Happy aku tuh, udah bahagia itu sederhana ya guys. Alhamdulillah kita akan bungkus detik pagi ini dengan kebahagiaan. Iya. Ya, cocok sekali. Tadi Ronaldo akhirnya ngegolin. Yes. Aryo akhirnya ketemu sama Ari Wibowo. Idola, iya idola aku. Yang Idola. ternyata aku tuh sama kayak Vincent, karena Vincent Rompis juga ngefans banget sama Ari Wibowo, percaya nggak lo? Sampai dia digendong sama Ari Wibowo, dan itu mukanya kayak bener oh gitu, sekelas Vincent aja kayak gitu. Tapi kalau Vincent ketemunya karena nggak sengaja atau emang sengaja diundang gitu? Diundang ke Edit Talk Show, ke apa sih ya, Tonight Show. Itu pasti sama timnya dikerjakan Gua banget. rasa, karena dikerjakan Vincentnya banget itu. beneran yang kayak, oh gitu, beneran kayak, oh dari Wibowo, terus dia lari gitu, gitu. Pokoknya gak mau deket-deket. Nah, padahal kalau kata gue sama-sama om-om itu dua-duanya ya. Iya makanya, terus gue Gitu. jadi kebayangin kayak, oh berarti gue wajar kalau gue ngefans banget sama Ari Wibowo karena sebenarnya banyak yang ngefans. Oh iya benar. Gitu. Dan terutama di angkatan kalian ya. Iya, karena buat gue di otak gue tuh Richard Gere itu orang yang paling ganteng. Setelah Richard Gere, Ari Wibowo buat Versi gua. Indonya terutama. Seneng Iyalah. gue happy. Tapi dia tuh kalau boleh tahu dulunya tuh apa sih, lebih ke film, Nggak ke tahu. sinetron atau emang dia artis aja? Gue Pemain top. sinetron kayaknya. Tapi aku juga nggak ngikutin sinetronnya. Gue Iya. kan nggak tahu. Aku tuh cuma tahu beliau karena sering berjalannya waktu ngeliat
profilnya beliau, terus aku beneran nyariin ternyata beliau adalah vokalisnya Cool Colors, dulu punya band namanya Cool Colors. Doi itu nyanyi juga di situ bareng sama model-model lainnya, cowok-cowok lah, bikin band. Ternyata dia tuh Germany ya. Iya, tapi Gila. emang Anak Berlin. dan dia itu adalah adiknya Ira Wibowo. Iya, kalau Ira Wibowo-nya aku beberapa kali sempat ketemu acara undangan Iya. apa gitu barengan sama anaknya, karena anaknya kebetulan udah DJ seangkatan kita ya, gitu kan, aku adalah teman anaknya. Nah terus jarang sih ngelihat kalau Ari Wibowo-nya jujur, dan menurut gue emang agak beda ya kayaknya wajahnya ya. Wah, aku nggak tahu, tapi menurut aku definisi yang kayak lo makin tua makin ganteng ya udah Ari Wibowo. Udah Iya gitu. benar-benar, dan kayaknya not No debat. aging yang terlalu gimana-gimana juga, nggak terlalu berubah juga ya wajahnya. Iya, kayaknya bukan tipikal yang aku mau dikencengin sana sini, enggak. Yang ya udah gue emang udah seusia segini, ya udah terima aja. Tapi dari cara beliau ngomong, dari apa, wah semuanya tuh udah perfecto. Tapi ini ada Ari Wibowo melakukan operasi facelift. Gak apa-apa yo, itu semua adalah pilihan. Iya bener. Biarin aja gak apa-apa. Bener. ya. Tapi maksudnya nggak terlalu berubah banget kok dari yang dulunya kayak gitu. Oh iya. Sekarang kayak gini tuh. Karena kan ada yang jadi berubah wajahnya kayak orang lain ya. Iya, yang sama kita kayak gitu. ih sayang banget ya dia harus dianeh-anehin, Oh, padahal oh, dulunya udah cantik, banget bener. gitu. Nah kalau ini tuh enggak. Kalau dari Wikipedia, apa namanya, Ari Wibowo ini adalah pemeran, penyanyi dan model Indonesia. Iya, Oh emang. mungkin sempat ngeluarin lagu juga gitu Cool ya. Colors. Oh iya. Iya, itu boy bandnya dulu. Oh baiklah, ya gila loh udah 55 tahun usianya ya di tahun 2026 ini karena kelahiran Masya Allah. 70, tahun 70. Bahkan mungkin 5 tahun ini 56 kali ya. Tapi Iya. belum aja kan Desember ya. Sagittarius, sehari setelah Natal ulang tahunnya. Ini kalau misalnya ada yang nanya, harumnya gimana yuk? Jujur, begitu ada di sebelahnya, gue udah gak kepikiran apa-apa. gue blank, gue cuma foto. Otakku tidak bekerja Nggak ya? bekerja. Nggak bisa ada di memproses yang Iya, lain. aku bersanding sama beliau aja udah kayak, Masya Allah, dreams come true udah. Oh, tadi yang dibawa kayaknya Kenzo, soalnya Ya, itu Kenzo, betul, kayak anaknya. ditanya-tanya tentang parentingnya gimana, strict nggak gitu. Lucu-lucu Kenzonya juga ya mirip dia tentu saja ya karena anaknya. Terus kayak udah menyamai gitu tingginya, udah sama-sama tinggi-tinggi besar gitu kan perawakannya ya. Jauh-jauh nih. Ih tapi lumayan tau, gede kata tadi Oh duduk. iya, jauh-jauh. Oh jauh. Jauh-jauh. Ada gue tinggi banget. Oh baiklah. Kalau ininya yang satunya lagi anaknya yang Marco Wibowo lebih kicik ya? Nggak ngikutin nih. Gue juga nggak ngikutin keluarganya nih. Gue cuma ngefans aja nih. Ya kan lu biasanya di dalam yo. Tapi nggak sampai sedalam itu nih. Gue juga nggak sampai segitunya. Lu jangan ngadi-ngadi. Lu jangan sampai nanti berita-berita yang miringnya juga harus gue jelasin. Nggak usah. Gue baru bilang gue ngefans nih. Iya, lu jangan ngerepotin hidup gua. Tapi gue tahu yang kemarin sempat miring dan gonjang-ganjing yang tentang sama mantannya Jangan ya. dibahas. Iya. Kan gue lagi ngefans nih. Ceritain Gua dong, lagi, gimana? Nggak Gua usah. tahu. Ini nggak usah. Gue sempat mendengar nama itu, terus gimana sih emang gonjang-ganjingnya tuh kenapa? Nggak usah. Gue akan kayak, aku nggak tahu. Aku kacamata kuda gitu. Biasanya kayak. gak mungkin ya kamu gak tahu. Gitu. Nggak, yang gak ngefans aja kan lo tahu, apalagi yang ngefans. Ya, tapi aku kan pura-pura. Aku kacamata kuda, aku gak tahu apa. Oh, gitu. Udah sebelum ke Oh, iya. berita-berita miring Iya, ya. bener, Nah, ya kita kan Allah. tadi mau membungkus dengan kebahagiaan Aryo akhirnya ketemu sama idolanya dan foto bareng itu ya poinnya. Karena kalau tadi Aryo gak berani minta foto kayaknya agak kentang juga ya. Iya. Akhirnya sekarang kan udah gak penasaran. Please dicek di sosial media aku dan please komentarin ya. Tolong jangan lupa di story. Iya, please kasih tahu sama orang-orang banyak kalau gue ngefans dan jangan lupa coba komentarin. Aku gak kalah ganteng kan sama Om Ari Wibowo itu ya. Waduh. Ya Allah, happy banget. Tapi ada sih temen gue yang kayak gitu, suka kayak nge-share di grup kayak guys komen dong di sini gitu. Iya, Biasanya kayak gitu. ada ya kayak gitu. Aku nggak usah. Aku cuman ini aja ngeliatin aja. Nah biasanya kayak gitu juga ada kerja sama brand, ini kan nggak ada ya. Nggak ada. Iya, gue juga bingung. Udah gitu seperti biasa, baju gue tuh lagi baju syuting, jadi kayak Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih normal ya. Nggak apa-apa. Kan dia sama setipe, dia juga pakai kemeja Iya, outer iya, gitu iya, kan. benar. Cuma bedanya emang lu kuning banget sih yo. Ngerti kan? Kayak gue juga kuning not my color lagi, tapi ya udah. Tadi juga bingung. Boro-boro kepikiran mau buka dulu ganti. Aduh blank ya. Enggak mungkin. Tadinya gue mau pakai jaket sendiri, tapi kan kayak repot. Tadi gue mau ambil handphone aja buru-buru karena lagi laparan anti-MC tadi tuh. Bener. Terus Iya. takut keburu dia juga dipanggil masuk, nanti gak ketemu lagi. Bener. Terima kasih pada Kak Vicky ya. Kak Vicky yang sudah membantu aku. Ada jasa Vicky Chung di sini ya. Ada Vicky Chung. I Thank love you. Mantap Iya. ya. Aku kan sampai closing kan kayak gini, sekarang aku mau pamer. Aku foto sama Aribo. Bagus ya. Kalau gitu mudah-mudahan hari kamu juga bahagia hari
hari ini Detikers ya, sampai akhir pekan nanti lah pokoknya ya. Karena kita akan kembali hadir menemani kamu seperti biasa setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai jam 11. So masih ada besok, hari Kamis dan juga Jumat untuk minggu ini. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita di @detikcom, ada di Instagram, di TikTok, di X, di Facebook, YouTube, and any other platform. Dan jangan lupa kalau kita punya sosial medianya Detik Pagi juga, di Instagram ada di @detikpagi_ dan di TikTok di @detikpagi. Mantap, komplit semuanya, lengkap kap ya. Kita ketemu lagi dengan informasi yang lengkap dan komplit lainnya besok. Hanya di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Dadah, see you tomorrow.